Dasar pria miskin, kita putus. Lihat pacarku yang sekarang, kaya dan berlimang harta. Tidak sepertimu. Kemarin aku cuma menyamar jadi tukang bakso keliling. Sekarang lihat, akan kubuat kamu menyesal seumur hidupmu telah memutuskanku. Akan kubalas kelakuan jahatmu. Aku malu punya mantan miskin sepertimu, Mas. Ucap bidan itu. Tak disangka dia adalah Jenderal TNI yang menyamar. Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada cerita menarik yang tentunya buat kalian penasaran. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen di kolom komentar sahabat semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa buat like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya ya. Selamat menonton. Diinjak, diludahi, dan dituduh mencuri berlian. Itulah yang dialami bapak penjual bakso keliling ini oleh mantan pacarnya yang matre. Tapi tunggu sampai menit kelima di video ini. Karena sang bapak penjual bakso diam-diam menekan tombol rahasia di HT radionya, dan yang datang mengepung tempat itu bukanlah polisi biasa, melainkan puluhan rantis lapis baja pasukan khusus. Bersiaplah untuk melihat wajah pucat pasi orang-orang sombong yang baru sadar mereka berurusan dengan Jenderal TNI. Matahari siang itu seakan sedang menumpahkan amarahnya yang paling membakar, memanggang aspal jalan raya hingga uap panasnya menari-nari membiaskan pandangan siapa saja yang berani menatapnya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan bising yang membelah jalanan, sebuah gerobak kayu reot berderit menyayat hati, didorong dengan ritme lambat namun pasti oleh seorang pria yang penampilannya tak lebih baik dari onggokan rongsokan. Kaos oblong partai berwarna pudar yang melekat di tubuh tegapnya telah kehilangan bentuk aslinya, robek lebar di bagian ketiak, dan basah kuyup oleh peluh yang menebarkan aroma masam menyengat. Ditambah dengan kepulan asap arang hitam dari tungku gerobaknya serta aroma lemak kaldu sapi yang sangat tajam, pria itu berjalan bagaikan awan polusi yang membuat setiap pejalan kaki refleks menutup hidung rapat-rapat. Ia adalah Mang Arya. Sebuah topi caping bambu yang pinggirannya telah terbelah dan lapuk menutupi sebagian besar wajah kusamnya dari sengatan matahari, namun gagal menyembunyikan sepasang mata elang yang memancarkan ketenangan absolut. Setiap langkah yang diambilnya di atas aspal mendidih itu adalah sebuah simfoni penderitaan fisik. Sepasang sandal jepit tipis yang tapaknya nyaris rata tak mampu menahan sengatan panas bumi, sementara telapak tangannya yang menggenggam pegangan gerobak tampak mengerikan. Tangan itu dipenuhi kapalan tebal kekuningan, dihiasi luka melepuh kemerahan akibat cipratan kuah kaldu yang mendidih berulang kali, dan kotor oleh noda kecap serta arang yang mengakar di sela-sela kuku jarinya. Namun, tidak ada satupun rintihan yang keluar dari celah bibir keringnya yang pecah-pecah. Di balik penyamaran super kumal yang mengundang tatapan jijik dari setiap mata yang memandang, tak ada yang tahu bahwa tubuh berotot yang disembunyikan di balik kaos gembel itu adalah milik Mayor Jenderal Arya Wibawa, seorang petinggi militer bintang 3 yang tangannya lebih terbiasa memegang tongkat komando dan senapan serbu daripada sendok sayur kayu. Ia menelan semua rasa sakit itu dengan ketahanan mental seorang prajurit pasukan khusus, menyimpan rapat-rapat misinya dalam keheningan yang mematikan. Gerobak reot itu akhirnya berhenti dengan bunyi decit kayu yang ngilu di bawah sebuah pohon beringin rindang, tepat di seberang pelataran parkir klinik bersalin permata. Kontras yang tersaji di depan mata Arya bagaikan dua dunia yang tak akan pernah bisa menyatu. Klinik mewah berlantai 3 itu berdiri angkuh dengan pilar-pilar marmer putih yang menyilaukan mata dan dinding kaca gelap yang memantulkan kemewahan. Deretan mobil Alphard, Pajero, dan Mercedes-Benz milik para pasien VIP terparkir rapi, memancarkan kilap cat yang harganya 1000 kali lipat dari harga nyawa seorang Mang Arya di mata orang-orang kaya itu. Hembusan pendingin ruangan yang sesekali bocor dari pintu kaca otomatis membawa aroma antiseptik mahal dan parfum impor, bertabrakan dengan brutal melawan bau amis daging dan keringat sang jenderal. Baru saja Arya meletakkan penyangga gerobaknya, seorang satpam berseragam biru tua yang perutnya membuncit maju ke tepi pagar besi. Satpam itu mengayunkan tongkat pentungannya ke udara dengan gaya mengancam, mendelikan matanya yang penuh rasa superioritas. Dengan suara bentakan kasar yang sengaja dikeraskan, satpam itu mengusir Arya, menyuruhnya mundur 10 langkah lagi mendekati selokan busuk karena bau sampah dari gerobaknya membuat para istri pejabat di dalam klinik mual. Satpam itu bahkan meludahi aspal tepat di batas bayangan pohon, mengancam akan menendang panci bakso itu jika Arya berani melewati batas ludahannya. Arya tidak melawan. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam diam, menggeser gerobaknya dengan patuh hingga ban kayunya nyaris terperosok ke dalam got yang menghitam. Ketenangannya bukanlah kelemahan, melainkan perhitungan. Di balik caping bambunya, mata Arya diam-diam merekam posisi kamera pengawas,
mengamati plat nomor kendaraan yang dicurigai sebagai hasil pencucian uang mafia alat kesehatan, dan menata kepingan teka-teki operasi intelijennya. Tiba-tiba, sebuah cipratan kuah kaldu yang sedang mendidih hebat melompat dari panci, mendarat dengan telak di punggung tangan Arya yang sudah dipenuhi luka bakar. Daging kulitnya melepuh seketika. Warnanya memerah matang bagaikan daging yang direbus. Rasa perihnya menembus hingga ke sumsum tulang. Namun, sang jenderal hanya menarik napas panjang melalui hidungnya, mengambil selembar lap dekil yang tergantung di gerobak, dan menyeka kuah panas itu seolah ia hanya sedang membersihkan tetesan air hujan. Beberapa pejalan kaki yang kebetulan lewat membuang muka dengan ekspresi mual, menarik anak-anak mereka menjauh dan berbisik keras tentang betapa menjijikannya kakek tua penjual bakso itu, menyebutnya sebagai sumber penyakit dan bakteri. Hinaan demi hinaan mengalir tanpa henti, merendahkan martabatnya hingga ke dasar palung paling gelap, namun dada Arya tetap kokoh. Ia sudah bersumpah untuk menelan semua ludah penghinaan ini demi membongkar jaringan koruptor yang bersembunyi di balik dinding marmer suci klinik tersebut. Di tengah keheningan batinnya yang sedang dikepung badai makian tak kasat mata, pintu kaca otomatis klinik bergeser terbuka dengan desisan pelan. Seorang perawat magang muda melangkah keluar dengan ragu-ragu. Gadis itu mengenakan seragam putih bersih yang kedodoran, menelan tubuh mungilnya dalam kebesaran kain yang tidak pas. Wajahnya memancarkan keteduhan yang langka, dengan mata bulat yang selalu menatap ke bawah seolah takut pada bayangannya sendiri. Ia adalah Nisa. Nisa menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik, memastikan tidak ada bidan senior yang melihatnya keluar dari area steril. Tangan mungilnya yang gemetar memegang sebuah gelas plastik besar yang berembun dingin, berisi air es teh manis yang es batunya masih berdenting beradu dengan plastik. Dengan langkah setengah berlari, Nisa menerobos batas panas aspal, sama sekali tidak peduli bahwa sepatu putih sterilnya kini menapak di atas tanah berdebu dekat selokan kotor. Ia menghampiri gerobak Arya, aroma kaldu tajam yang biasanya membuat orang lain muntah sama sekali tidak membuat gadis itu mundur. Nisa berdiri di samping Arya yang sedang menunduk mengatur arang. Dengan suara yang sangat lembut, sedikit bergetar karena rasa segan yang mendalam, Nisa menyodorkan gelas dingin itu tepat di sebelah tangan Arya yang melepuh merah. Gadis itu memohon dengan tulus agar sang bapak bersedia meminum es tehnya, mengatakan bahwa matahari hari ini sangat kejam dan ia takut bapak itu akan pingsan jika tidak minum sesuatu yang manis. Nisa bahkan menambahkan permintaan maaf, karena hanya bisa memberikan teh dari kantin, bukan minuman mahal. Arya menghentikan aktivitas tangannya. Ia mendongak perlahan, ujung topi capingnya terangkat sedikit, membiarkan mata tajamnya bertubrukan dengan sepasang mata bulat Nisa yang dipenuhi empati murni tanpa syarat. Di tempat di mana semua orang melihatnya sebagai kotoran yang harus disingkirkan, gadis kecil berseragam kebesaran ini melihatnya sebagai manusia yang berhak untuk hidup. Arya perlahan menjulurkan tangan kasarnya yang kotor berlumpur arang, dengan sangat hati-hati mengambil gelas itu agar noda di tangannya tidak menodai jari putih bersih Nisa. Sensasi dingin dari gelas itu menjalar ke telapak tangannya, namun rasa hangat yang luar biasa justru merembes masuk menghancurkan kebekuan di dalam dada sang jenderal. Sambil meneguk air dingin itu, Arya menatap Nisa yang tersenyum lega. Dalam benak sang jenderal, sebuah perlindungan telah dikukuhkan. Di sarang para iblis rakah ini, ia telah menemukan satu malaikat yang harus ia lindungi dengan nyawanya sendiri, tepat sebelum badai masa lalunya melangkah keluar dari pintu kaca klinik itu untuk menghancurkan segalanya. Desir angin panas kembali memeluk tubuh tegap Mang Arya yang masih bersembunyi di balik kaos lusuhnya. Gelas plastik bekas es teh manis pemberian Nisa kini telah kosong, menyisakan embun yang perlahan mengering di tengah ganasnya suhu aspal siang itu. Nisa, sang perawat magang berhati malaikat, baru saja menunduk hormat dan melangkah tergesa-gesa kembali ke dalam gedung marmer klinik bersalin permata, meninggalkan Arya yang kembali berkutat dengan uap kaldu sapi mendidih. Keheningan sesaat yang dirasakan oleh sang jenderal bintang 3 itu, hanyalah kedamaian palsu sebelum badai sebenarnya datang menghantam. Tepat ketika jarum jam menunjuk angka 1 siang, pintu kaca otomatis klinik itu kembali bergeser terbuka, kali ini memuntahkan sosok yang kehadirannya seolah menyerap seluruh oksigen di udara, menggantikannya dengan aura kesombongan yang membuat dada terasa sesak. Langkah kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi merah menyala setinggi 12 cm mengetuk lantai teras klinik dengan irama angkuh, berbunyi nyaring seolah menuntut dunia untuk bersujud di bawah kakinya. Sosok itu adalah Bidan Siska, kepala bidan sekaligus penguasa tak bertitel di klinik mewah tersebut. Penampilannya adalah personifikasi dari keserakahan yang dibalut dalam kain putih medis. Seragam kebidanannya dijahit terlalu ketat,
sengaja menonjolkan lekuk tubuh demi memuaskan keangkuhannya, sangat kontras dengan esensi profesi suci yang disandangnya. Di pergelangan tangannya, rentengan gelang emas seukuran rantai kapal bergemerincing berisik setiap kali ia bergerak, memantulkan sinar matahari dengan sangat norak. Wajahnya dipoles riasan tebal, bedak berlapis-lapis yang menutupi kulit aslinya, bulu mata palsu yang berat, dan lipstik merah darah yang menyala terang bagaikan racun yang siap disemburkan. Namun, yang paling mencekik dari kehadirannya adalah gelombang parfum impor beraroma melati campuran mask yang disemprotkan terlalu berlebihan, menciptakan bau artifisial yang sanggup membuat perut siapa saja mual karena pusing. Siska melangkah keluar menuju area parkir VIP sambil mengipasi wajahnya yang berlapis riasan dengan sebuah kipas lipat berenda. Sesaat, hidungnya yang mancung hasil bedah plastik itu mengendus udara. Ekspresi wajahnya yang semula angkus ketika berkerut jijik, seolah ia baru saja menghirup gas beracun dari tempat pembuangan akhir. Mata Siska menyipit, menelusuri sumber bau kaldu daging bercampur arang dan keringat masam yang dengan lancang menembus benteng parfum mahalnya. Pandangannya langsung terkunci pada sebuah gerobak kayu reot yang terparkir hina di bawah pohon beringin, tepat di seberang jalan kliniknya. Urat-urat di leher Siska menegang. Baginya, pemandangan seorang penjual bakso keliling berpakaian compang-camping di dekat wilayah kekuasaannya adalah sebuah penghinaan visual. Bagaimana mungkin udara steril yang biasa dihirup oleh para istri pejabat dan sosialita di kliniknya harus tercemar oleh bau kemiskinan yang menyengat ini? Dengan emosi yang mendidih hingga ke ubun-ubun, Siska menghentakkan kakinya, melangkah lebar menyeberangi jalan aspal yang memisahkan dunia gemerlapnya dengan dunia kumuh milik si penjual bakso. Beberapa perawat junior, termasuk Nisa yang kembali mengintip ngeri dari balik tirai kaca lobi, menahan napas dengan tegang. Mereka tahu betul bahwa jika kepala bidan sudah melangkah dengan gaya seperti itu, akan ada martabat manusia yang dikorbankan. Suara ketukan hak tinggi Siska terdengar semakin keras saat ia mendekat, lalu berhenti tepat setengah meter di depan gerobak kayu Arya. Tanpa basa-basi, Siska langsung melancarkan serangan pertamanya. Dengan nada melengking yang sengaja dikeraskan agar menggema ke seluruh penjuru area parkir, ia membentak kencang, mempertanyakan apakah penjual bakso gembel itu tidak memiliki otak hingga berani memarkir gerobak berbau got di depan klinik elitnya. Ia mengibaskan tangannya ke udara seolah sedang mengusir sekawanan lalat bangkai, menuntut agar gerobak reot pencemar udara steril itu segera disingkirkan sebelum ia memanggil petugas keamanan untuk membakarnya menjadi abu. Arya yang sedang menata mangkuk ayam jago di etalase kacanya perlahan menghentikan gerakan tangannya. Suara lengkingan itu terdengar sangat familiar, seolah menggali kembali kuburan masa lalu yang telah lama ia tutup rapat-rapat. Dengan gerakan yang sangat lambat, tenang, dan tanpa setitik pun rasa gentar, sang jenderal membalikan badannya. Telapak tangannya yang kasar mengangkat ujung topi caping bambunya ke atas, membiarkan sinar matahari siang menyinari wajah kusamnya secara penuh, dan mengekspos sepasang mata elang yang menatap tajam langsung ke dasar manik mata Siska. Detik itu juga, waktu di jalanan itu seakan membeku. Kipasan tangan Siska terhenti di udara. Mulutnya yang berlapis lipstik merah menyala sedikit terbuka. Matanya terbelalak lebar, memindai gurat-gurat wajah pria tegap di hadapannya yang tertutup debu dan jelaga. Ingatan dari 10 tahun silam berputar kasar di kepalanya. Wajah pria berseragam prajurit tamtama berpenghasilan pas-pasan yang dulu ia caci maki dan ia ludahi sebelum ia tinggalkan demi seorang kontraktor kaya. Keterkejutan Siska hanya bertahan selama 5 detik sebelum akhirnya meledak menjadi tawa sarkas yang menggelegar keji. Tawa itu melengking tinggi, membelah terik matahari, dipenuhi oleh kepuasan jahat yang tak tertahankan. Siska menutupi mulutnya dengan punggung tangan yang berhias emas, menoleh ke arah security dan beberapa staf yang mulai berkerumun penasaran di gerbang. Dengan suara lantang yang sengaja mengundang perhatian semua orang, Siska berteriak mengumumkan penemuannya. Ia menunjuk tepat ke wajah Arya, mendeklarasikan kepada dunia bahwa pria gembel penjual kuah tulang ini adalah Arya, mantan kekasihnya di masa lalu. Siska melontarkan rentetan kalimat pedas yang menyayat hati, mengatakan betapa bersyukurnya ia karena dulu membuang Arya seperti membuang popok bayi bekas. Ia menegaskan bahwa instingnya benar, bahwa pria melarat seperti Arya memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk berakhir menjadi sampah jalanan yang hanya pantas mencium aspal di bawah kaki orang-orang sukses sepertinya. Siska melangkah selangkah lebih dekat, sama sekali mengabaikan uap panas kaldu yang menerpa wajahnya, mencondongkan kepalanya dengan tatapan merendahkan yang paling ekstrim. Ia meracau dengan bangga,
Membandingkan kehidupan Arya yang menyedihkan dengan kesuksesan mutlak yang ia raih sebagai istri seorang kontraktor kaya raya pemilik mobil-mobil mewah di lahan parkir tersebut. Ia menudingkan jari lentiknya yang bermanikur merah ke arah kaos oblong Arya yang basah oleh keringat asam dan robek di bagian ketiak. Siska mencibir dengan suara yang disengaja agar terdengar oleh tukang parkir dan ibu-ibu pasien di teras, mengatakan bahwa aroma tubuh Arya bahkan lebih busuk dari bangkai anjing liar yang mati membusuk di selokan. Dengan intonasi penuh kemenangan yang menyakitkan telinga, Siska dengan congkak berujar bahwa ia sangat malu pernah menjalin hubungan dengan pria miskin tanpa masa depan sepertinya. Siska menganggap pertemuan hari ini sebagai bukti tak terbantahkan bahwa kasta mereka berbeda jauh, bagaikan langit emas yang suci dan kerak bumi yang penuh lumpur kotoran. Hinaan itu dilemparkan secara brutal, dikonsumsi oleh telinga para penonton yang kini mulai tertawa kecil dan berbisik-bisik merendahkan sang tukang bakso. Di kejauhan, dari balik kaca lobi, mata bulat Nisa mulai berkaca-kaca melihat ketidakadilan itu. Dadanya sesak menyaksikan seorang pria tua dipermalukan sedemikian rupa tanpa daya. Suasana siang itu benar-benar menjadi panggung teater penghinaan publik yang sangat menyesakkan dada bagi siapapun yang memiliki hati nurani. Di tengah badai makian yang merobek-robek harga diri dan martabatnya sebagai seorang pria, Mayor Jenderal Arya Wibawa tetap berdiri tegak bagaikan gunung karang yang dihantam ombak kerikil. Tidak ada rahang yang mengeras karena marah, tidak ada tangan yang mengepal untuk memukul. Matanya menatap wajah mantan kekasihnya itu dengan kekosongan yang mematikan, menyerap setiap kata hinaan itu bukan sebagai luka, melainkan sebagai data intelijen berharga. Di balik seragam gembelnya, detak jantung sang jenderal tetap stabil dan terukur. Ia sengaja membiarkan Siska menari-nari dalam kesombongannya sendiri, membiarkan wanita itu menggali kuburannya semakin dalam. Karena Arya tahu persis, semakin tinggi Siska terbang menginjak-injak harga dirinya siang ini, akan semakin hancur berkeping-keping pula tubuh wanita itu saat ia menghempaskannya kembali ke bumi dengan bintang 3 di pundaknya nanti. Dalam keheningan yang mencekam itu, Arya hanya kembali menurunkan topi capingnya menutupi sebagian wajahnya, lalu kembali memegang sendok sayur kayunya untuk mengaduk kuah kaldu, mengabaikan Siska seolah wanita berisik di hadapannya itu tak lebih dari sekadar debu jalanan yang menempel di ban gerobaknya. Udara siang itu terasa semakin mencekik, seolah oksigen di sekitar pelataran klinik bersalin permata telah tersedot habis oleh pusaran aura kesombongan bidan Siska. Gema tawa merendahkan dari wanita itu masih mengapung di udara yang bergetar karena suhu panas, berbenturan dengan bisik-bisik keji dari para pasien, tukang parkir, dan staf klinik yang kini menjadikan Mang Arya sebagai tontonan sirkus gratis. Di bawah terik matahari yang memanggang tanpa ampun, Arya tetap berdiri tak tergoyahkan. Keheningan absolut yang ditunjukkan oleh sang Mayor Jenderal justru menjadi bumerang bagi ego Siska yang membengkak. Ketiadaan reaksi, tidak ada air mata keputusasaan, tidak ada permohonan ampun yang memelas, dan tidak ada amarah yang meledak dari pria berkaus lusuh itu, membuat darah Siska mendidih. Ia mengharapkan sebuah pemandangan di mana mantan kekasih miskinnya itu merangkak menyembah di bawah sepatu hak tingginya, mengakui kekalahan telaknya dalam pertarungan kasta kehidupan. Namun, tatapan mata elang Arya yang dingin dan tak berkedip dari balik caping bambu yang lapuk itu seolah menelanjangi jiwa Siska, membuat wanita itu merasa ditertawakan dalam diam. Kesunyian Arya adalah hinaan terbesar bagi kecongkakan Siska. Merasa panggung sandiwaranya belum mencapai klimaks yang memuaskan, Siska melipat kedua lengannya yang dipenuhi gelang emas raksasa di depan dada. Ia mendengus kasar, meniup poni palsunya yang menempel di dahi berkeringat, lalu mengambil langkah angkuh mendekati etalase gerobak reot Arya. Dengan nada memerintah yang sangat merendahkan, seolah ia sedang menyuruh seekor hewan peliharaan, Siska berteriak lantang meminta sang penjual gembel itu untuk membuatkan satu porsi bakso dengan isian paling lengkap dan paling mahal yang ia miliki di dalam panci bututnya. Ia menegaskan dengan intonasi mencibir bahwa ia ingin melihat apakah pria yang gagal menjadi suami orang kaya ini setidaknya memiliki sedikit bakat dalam meracik makanan pinggir jalan. Beberapa perawat junior yang menonton dari kejauhan saling menyikut, menahan senyum mengejek, sementara di balik kaca lobi yang gelap, Nisa meremas ujung seragam putihnya dengan napas tertahan, merasakan firasat buruk yang mengiris ulu hatinya melihat kekejaman seniornya yang semakin menjadi-jadi. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Arya mematuhi perintah itu. Tangannya yang kasar, dipenuhi kapalan tebal, dan baru saja melepuh merah akibat cipratan kuah panas sebelumnya, bergerak dengan presisi yang lambat namun terukur. Sang Jenderal Bintang 3 menelan habis harga dirinya ke dasar lambung. Ia mengambil sebuah mangkuk plastik berwarna pudar yang telah banyak tergores, meracik mie dan bihun dengan capit kayu,
lalu menyendok butiran-butiran bakso daging dari dalam uap panas yang mengepul tebal. Setiap gerakannya memancarkan ketenangan seorang prajurit yang sedang merakit senjata di tengah hujan peluru, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan jijik Siska yang mengawasi setiap inci tangannya. Arya menuangkan kuah kaldu yang mendidih pekat ke dalam mangkuk tersebut, mengirimkan aroma rempah yang kuat ke udara, lalu menyodorkannya ke arah Siska. Ujung jari Arya yang kotor oleh jelaga arang dan kecap bergetar pelan menahan sengatan panas dari mangkuk plastik tipis itu, menunggu tangan bermanikur Siska untuk menerimanya. Siska menjulurkan tangannya yang lentik. Alih-alih mengambil mangkuk itu dengan benar, ia hanya menggunakan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya yang dihiasi kuku palsu berwarna merah darah, menjepit tepian mangkuk seolah benda itu dilumuri oleh bisa ular kobra. Ia mengangkat mangkuk panas itu sejajar dengan wajahnya, membiarkan uap kaldu menerpa wajahnya yang berlapis riasan tebal. Siska mengernyitkan hidung mancungnya dengan ekspresi jijik yang sangat dramatis. Ia mendecak keras, memutar bola matanya ke arah kerumunan penonton. Dengan suara lantang yang menyayat hati, Siska berteriak bahwa bau kuah ini mengingatkannya pada air selokan yang tersumbat bangkai tikus. Ia melontarkan makian tanpa ampun, menegaskan bahwa bahkan anjing ras mahalnya di rumah, yang setiap hari makan daging salmon impor, pasti akan memuntahkan isi perutnya jika dipaksa menelan daging murahan berbau got dari gerobak reot ini. Dan tepat pada detik berikutnya, seringai iblis terkembang di bibir Siska. Ia melepaskan jepitan jarinya secara sengaja. Perang! Mangkuk plastik itu jatuh berdebu menghantam aspal jalanan yang membara. Kuah kaldu bersuhu nyaris 100 derajat Celcius meledak, memuncratkan cairan berminyak dan serpihan mie ke segala arah, menodai sepatu pantofel hitam murahan dan meresap ke dalam celana bahan lusuh yang dikenakan Arya. Butiran-butiran bakso menggelinding di atas tanah berdebu, bercampur dengan kerikil dan kotoran. Suara pecahan itu menghentak jantung semua orang yang melihatnya. Beberapa ibu-ibu memekik tertahan, namun Siska justru tertawa lepas. Tawanya melengking tinggi, membelah udara panas, merayakan kemenangan psikologisnya. Ia menendang sisa mangkuk plastik itu hingga menabrak ban gerobak Arya, lalu berbalik melenggang pergi menuju pintu otomatis klinik dengan pinggul yang bergoyang angkuh, meninggalkan mantan kekasihnya itu berdiri di tengah genangan kuah berdebu bak sampah yang baru saja diludahi oleh peradaban. Langit siang itu seolah ikut membisu menyaksikan kejatuhan martabat seorang manusia. Arya, sang pemimpin ribuan prajurit pasukan khusus yang namanya ditakuti oleh para jenderal negara tetangga, kini berdiri menunduk menatap sisa-sisa makanannya yang hancur di atas aspal kotor. Perlahan, tanpa mengeluh sedikit pun, tubuh tegapnya berjongkok. Lututnya menyentuh tanah berdebu. Mengabaikan rasa perih luar biasa di telapak tangannya yang sebelumnya melepuh, tangan kosong yang kasar itu mulai memungut butiran bakso panas yang kini berlumur pasir dan kerikil satu persatu. Ia mengumpulkan sisa-sisa kehinaan itu dengan ketenangan yang menyayat hati, memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah. Dari balik kaca klinik, air mata Nisa akhirnya jebol. Gadis muda berseragam putih itu menutup mulutnya yang gemetar, menangis terseduh-seduh melihat pemandangan tragis di luar sana. Sementara di dalam batinnya yang paling sunyi, Arya Wibawa mengunci rapat rahangnya, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena ia baru saja menempelkan stempel kehancuran mutlak pada dokumen masa depan Siska. Sebuah pembalasan dendam intelijen yang kelak akan membuat wanita itu mengemis merangkak mencium telapak kakinya yang kini bersimbah kuah dan debu. Di balik benteng kaca berpendingin udara klinik bersalin permata yang sukses membekukan setiap tetes keringat, dada Nisa justru bergemuruh hebat seolah sedang dipanggang di atas tungku penyiksaan. Gadis berseragam perawat magang yang kebesaran itu berdiri gemetar di sudut lobi. Napasnya tersengal menahan isak tangis yang tertahan di kerongkongan. Matanya yang bulat dan bening terus menatap nanar ke arah jalanan aspal yang mendidih di luar sana, menyaksikan sebuah simfoni kekejaman yang baru saja dipertontonkan oleh seniornya. Pemandangan seorang pria tua renta berkaus lusuh yang harus berjongkok memunguti butiran bakso berdebu dari atas aspal panas benar-benar merobek nuraninya hingga berkeping-keping. Dengan tangan mungil yang masih bergetar hebat, Nisa merogoh saku seragam putihnya, menarik keluar sebuah dompet kain bermotif bunga pudar yang resletingnya sudah rusak. Di dalam dompet tipis itu, hanya tersisa beberapa lembar uang puluhan ribu lecek, kepingan rupiah terakhir dari uang saku magangnya yang harus ia hemat mati-matian untuk biaya ongkos angkutan umum dan makan siang berupa nasi bungkus termurah selama 2 minggu ke depan. Namun, melihat kehancuran martabat yang dialami sang tukang bakso, rasa laparnya menguap tanpa sisa, digantikan oleh dorongan empati yang begitu murni dan meledak-ledak.
Tanpa mempedulikan ancaman pemecatan yang mungkin mengintainya, Nisa berlari kecil menerobos pintu otomatis klinik. Sengatan hawa panas dari aspal jalanan langsung menampar wajah lembutnya seketika, menguapkan aroma antiseptik dari tubuhnya dan menggantinya dengan debu jalanan. Nisa tidak peduli jika sepatu kets putihnya yang harus selalu steril kini menginjak sisa-sisa genangan kuah kaldu berminyak yang tumpah di aspal. Ia menghampiri gerobak reot itu dengan napas memburu. Di sana, Mang Arya baru saja selesai memungut sisa makanannya. Tangannya yang penuh luka bakar melepuh kini kotor oleh lumpur hitam bercampur sisa kecap. Sang Jenderal Bintang 3 itu sedang menunduk, mencuci tangannya yang gemetar menggunakan air sisa dari dalam jerigen plastik butut. Melihat pemandangan memilukan itu, pertahanan air mata Nisa akhirnya runtuh sepenuhnya. Tetesan air mata hangat mengalir deras membasahi pipi pucat gadis itu, jatuh menetes ke atas punggung tangan kasarnya yang sedang meremas beberapa lembar uang kertas lecek. Dengan langkah ragu namun didorong oleh keberanian yang luar biasa, Nisa menyentuh pelan lengan kaus lusuh Arya. Suara gadis itu bergetar hebat, diselingi isak tangis yang menyayat hati, memohon dengan sangat agar bapak penjual bakso ini bersedia menerima sedikit uang ganti rugi darinya. Nisa menyodorkan uang kertas lecek itu dengan kedua tangannya yang gemetar, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyuarakan permintaan maaf yang berulang kali keluar dari bibirnya yang pucat. Ia meracau dengan tulus, mengatakan bahwa ia merasa sangat berdosa melihat bapak seusia ayahnya di kampung harus diperlakukan lebih rendah dari binatang, dan berharap uang yang tak seberapa ini bisa mengganti modal daging bakso yang hancur terbuang. Arya menghentikan basuhan air di tangannya. Ia mendongak perlahan dari balik caping bambunya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup sang komandan pasukan khusus yang terbiasa menatap kematian di medan perang, benteng emosinya sedikit goyah. Tatapan mata Arya melembut, menyelami ketulusan murni tanpa syarat yang memancar dari wajah basah gadis kecil di hadapannya ini. Jenderal Arya Wibawa, pria yang dihormati oleh ribuan prajurit bersenjata, merasakan rongga dadanya sesak oleh rasa haru yang tak terbendung. Ia melihat tangan mungil Nisa yang terus memaksakan uang itu ke telapak tangannya yang kotor. Awalnya, dengan suara bariton yang parau dan sengaja direndahkan, Arya menolak halus pemberian itu, mengatakan bahwa uang itu terlalu besar dan sang bapak masih memiliki sisa dagangan untuk menyambung hidup. Namun Nisa menggeleng kuat-kuat, air matanya semakin deras. Gadis itu setengah memaksa menutup jari-jari kasar Arya agar menggenggam uang tersebut, berkeras bahwa bapak ini harus pulang hari ini juga untuk mengobati tangannya yang melepuh merah sebelum infeksi menggerogoti kulitnya. Sensasi kasar dari uang kertas lecek itu seolah menjadi segel perjanjian tak kasat mata di dalam jiwa sang jenderal. Di tengah kerasnya misi intelijen yang membeku, Arya baru saja menemukan sebuah permata kemanusiaan yang bersinar terang benderang. Di detik itu juga, dalam keheningan batinnya, Arya bersumpah demi bintang di pundaknya bahwa ia akan memastikan masa depan gadis ini bercahaya lebih terang dari siapapun di kota ini. Namun, momen kemanusiaan yang begitu mengharukan itu tak berumur panjang. Dari balik dinding kaca klinik yang gelap, sepasang mata iblis yang berlapis riasan tebal tengah mengawasi dengan kemarahan yang mendidih. Bidan Siska, yang merasa pesta kemenangannya baru saja disabotase oleh seorang bawahan rendahan, menerobos keluar dengan kecepatan badai. Bunyi ketukan hak tinggi merahnya menghantam teras marmer terdengar seperti genderang perang yang mengerikan. Hawa panas jalanan seakan bertambah kelam seiring dengan aroma parfum menyengat Siska yang menusuk udara. Tanpa peringatan apapun, tangan bermanikur tajam milik Siska menyambar kerah belakang seragam perawat Nisa, menarik gadis mungil itu dengan sangat kasar hingga Nisa terhuyung ke belakang dan nyaris tersungkur ke aspal jika saja ia tidak memegangi pinggiran gerobak Arya. Tawa sarkas Siska meledak kembali. Kali ini terdengar lebih melengking dan penuh kebencian. Dengan mata mendelik marah, Siska membentak tepat di depan wajah Nisa, menumpahkan rentetan kalimat merendahkan yang membuat gendang telinga berdengung. Siska mempertanyakan apakah Nisa sudah kehilangan akal sehatnya, menyebut gadis magang itu sebagai pahlawan kesiangan yang bodoh, karena mau membuang uang gajinya yang tak seberapa untuk seekor lalat bangkai jalanan. Dengan jari telunjuk yang menuding liar ke wajah Nisa, Siska mengancam akan merobek surat keterangan magang gadis itu hari itu juga dan memastikannya tidak akan pernah bisa bekerja di rumah sakit manapun di kota ini. Siska mencibir dengan sangat kejam, mengatakan bahwa orang-orang miskin seperti Nisa dan mantan gembelnya itu memang memiliki ikatan batin yang sama-sama berbau sampah, sehingga pantas saling mengasihani di selokan pinggir jalan. Nisa menangis terseduh-seduh, memegangi lengannya yang sakit akibat cengkeraman Siska,
namun tetap berusaha bergumam membela diri bahwa bapak penjual bakso ini tidak melakukan kesalahan apa-apa dan berhak diperlakukan sebagai manusia. Mendengar perlawanan kecil dari Nisa, amarah Siska semakin meledak. Ia mengangkat tangannya yang penuh gelang emas, bersiap mendaratkan tamparan keras ke pipi gadis malang itu untuk memberinya pelajaran mutlak tentang hierarki kehidupan. Di saat yang sama, rahang Mayor Jenderal Arya Wibawa mengeras di balik capingnya. Otot-otot di lengan kekarnya yang bersembunyi di balik kaos lusuh itu menegang maksimal, siap bergerak menangkis serangan sang mantan kekasih kapan saja. Sorot mata Arya berubah menjadi sehitam malam tanpa bintang, mengamati setiap inci pergerakan Siska dengan insting predator yang telah terbangun. Siska tidak tahu bahwa tamparan yang hendak ia layangkan itu bukan sekadar menyakiti fisik seorang perawat magang, melainkan menjadi tombol penghancur yang akan meledakkan bom waktu yang selama ini dijaga oleh sang jenderal dengan kesabaran tingkat dewa. Tangan bermanikur merah darah milik Siska telah mengayun tinggi di udara, membelah hawa panas siang itu dengan kecepatan penuh, bersiap untuk mendaratkan tamparan keras yang akan merobek harga diri Nisa. Gadis perawat magang itu memejamkan matanya rapat-rapat, bahunya bergetar hebat menanti hantaman rasa sakit sambil meremas ujung seragam putihnya yang kebesaran. Di saat yang bersamaan, otot-otot di balik kaos lusuh Mayor Jenderal Arya Wibawa telah menegang sempurna bak kawat baja. Kuda-kuda kakinya yang tersembunyi di balik sandal jepit tipis bergeser 1 mm, bersiap untuk menangkis tangan iblis itu dalam hitungan kedipan mata. Namun, belum sempat kulit beradu dengan kulit, sebuah suara klakson mobil yang sangat panjang dan memekakan telinga meledak dari arah gerbang klinik, menghentikan waktu secara paksa. Suara lengkingan klakson itu begitu arogan, seolah menuntut seluruh penghuni bumi untuk segera bersujud dan memberikan jalan tanpa syarat. Sebuah mobil SUV Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam legam menghentak masuk ke pelataran aspal klinik dengan kecepatan yang serampangan. Ban besarnya yang berdecit kasar menggilas sisa-sisa butiran bakso dan genangan kuah kaldu milik Arya yang masih berserakan di aspal, memuncratkan kembali kotoran berminyak itu ke udara. Mobil mewah dengan plat nomor cantik yang dibingkai mika mengilap itu mengerem mendadak tepat 1 meter di belakang tubuh Siska, menghembuskan asap knalpot yang hitam dan berbau karbon pekat. Kedatangannya tidak hanya membatalkan niat keji Siska, tetapi juga menyedot seluruh perhatian para pengunjung klinik yang sedari tadi menjadikan kemalangan sang tukang bakso sebagai tontonan gratis. Pintu kemudi terbuka dengan kasar, memuntahkan sosok pria yang kehadirannya langsung mencemari udara dengan aura keserakahan yang teramat kental, seolah melengkapi racun kesombongan yang telah disebarkan oleh istrinya. Pria itu adalah Anton, sang kontraktor lokal yang namanya sering disebut-sebut oleh Siska dengan penuh kebanggaan. Tubuhnya besar dengan perut yang membuncit di balik kemeja sutra ketat bermotif garis-garis emas yang dibiarkan terbuka 2 kancing teratasnya, memamerkan kalung rantai emas tebal yang melingkar di lehernya yang berlipat. Sebuah kacamata hitam bermerek bertengger angkuh di wajahnya yang berminyak, sementara di pergelangan tangan kirinya, jam tangan Rolex emas memantulkan sinar matahari siang dengan sangat menyilaukan. Sepatu kulit buaya runcingnya menjejak aspal mendidih dengan gaya seorang raja kecil yang merasa memiliki seluruh tanah di kota ini. Aroma cerutu murahan bercampur dengan parfum maskulin yang sangat menyengat menguar dari tubuhnya, bertabrakan hebat dengan bau parfum melati Siska dan menciptakan polusi udara baru yang mencekik napas. Melihat kedatangan suaminya, postur tubuh Siska berubah drastis dalam hitungan detik. Tangan yang tadinya mengayun penuh amarah untuk menampar Nisa kini diturunkannya. Wajahnya yang semula berkerut penuh kebencian ala iblis betina, seketika disulap menjadi topeng penderitaan seorang istri yang lemah dan teraniaya. Dengan langkah setengah berlari dan rengekan manja yang dibuat-buat hingga terdengar menggelikan, Siska menghampiri Anton. Wanita itu bergelayut manja di lengan kekar suaminya yang berbulu lebat, menyembunyikan wajahnya yang berlapis riasan tebal di bahu kemeja sutra Anton sambil mengeluarkan isak tangis palsu. Siska meracau dengan suara bergetar, mengadu kepada suaminya bahwa ia baru saja mengalami pelecehan mental yang luar biasa. Ia menudingkan jari lentiknya yang gemetar ke arah Arya, menyatakan dengan keji bahwa gembel berbau got itu sengaja memarkir gerobak rongsokannya di sini hanya untuk menguntitnya. Dengan air mata buaya yang berhasil ia peras keluar, Siska memutarbalikkan fakta secara brutal. Ia berbisik keras di telinga suaminya, memastikan semua orang di sekeliling mereka mendengarnya, bahwa mantan kekasihnya yang miskin dan tak tahu malu itu masih terobsesi padanya. Siska mengarang cerita bahwa pria lusuh itu sengaja membawa kotoran ke tempat kerja sucinya untuk menjatuhkan reputasinya di depan para pasien VIP, dan bahwa perawat magang bodoh bernama Nisa itu telah disuap oleh sang gembel untuk berkomplot menghinanya.
Siska menutup fitnah kejamnya dengan memohon pada Anton agar pria berkaus robek itu diusir dengan cara yang paling menyakitkan, karena udara di sekitarnya membuat Siska merasa mual seolah sedang berdiri di tempat pembuangan sampah akhir. Nisa yang mendengar fitnah itu hanya bisa terisak semakin keras, menunduk dalam-dalam sambil memeluk tubuhnya sendiri karena teror ketakutan yang kini berlipat ganda melihat kedatangan pria besar yang tampak sangat kasar tersebut. Mendengar aduan istrinya, rahang Anton mengeras. Ia melepas kacamata hitamnya dengan gaya teatrikal, menyipitkan mata, dan menatap lurus ke arah Arya yang masih berdiri mematung di samping gerobak kayunya yang kini tampak semakin menyedihkan. Anton tertawa meremehkan. Tawanya terdengar berat dan serak, bergema di sela-sela panasnya aspal siang itu. Ia menepuk punggung tangan istrinya dengan lagak seorang pelindung, lalu meludah sembarangan ke arah ban gerobak Arya. Dengan intonasi suara bariton yang dipenuhi kesombongan mutlak, Anton mencibir keras, mempertanyakan apakah onggokan daging berbalut kaus robek inilah yang dulu pernah berani bermimpi untuk menikahi wanita berkelas seperti Siska. Ia mengayunkan kunci mobil Pajero-nya di udara hingga berbunyi gemerincing, mengolok-olok bahwa harga satu buah baut dari roda mobil mewahnya bahkan jauh lebih mahal daripada sisa umur pria melarat yang kini berdiri di hadapannya. Sementara itu, di balik caping bambunya yang lapuk, mata elang Mayor Jenderal Arya Wibawa justru memancarkan kilau tajam yang tak terbaca. Bukannya merasa terhina atau terintimidasi oleh kedatangan pria raksasa yang baru saja turun dari mobil mewahnya itu, detak jantung sang jenderal justru berdegup dalam ritme kepuasan seorang pemburu yang akhirnya menemukan mangsa utamanya masuk ke dalam perangkap. Otak intelijen Arya bekerja dengan kecepatan kilat, mencocokkan wajah berminyak, kalung emas norak, dan plat nomor mobil di hadapannya dengan tumpukan dokumen rahasia di markas besarnya. Inilah dia, Anton. Dalang utama di balik jaringan mafia alat kesehatan fiktif yang telah merugikan negara ratusan miliar rupiah, lintah darat yang menyamarkan uang haramnya melalui bisnis kontraktor bodong, dan kebetulan yang sangat puitis, ia adalah suami dari wanita yang dulu mencampakkan Arya karena harta. Dalam keheningan batinnya, Arya menelan semua hinaan verbal itu dengan senyum tipis yang tak terlihat. Ia membiarkan Anton membusungkan dadanya, menanti dengan sabar saat pria arogan itu melangkah maju untuk memulai kejatuhannya sendiri menuju dasar neraka yang telah dipersiapkan oleh sang jenderal secara sempurna. Hawa panas yang memanggang aspal pelataran klinik bersalin permata seakan mencapai titik didih tertinggi ketika Anton melangkahkan kakinya yang dibalut sepatu kulit buaya seharga puluhan juta mendekati gerobak kayu reot milik Mang Arya. Setiap langkah pria tambun itu diiringi oleh gemerincing rantai emas di lehernya dan aroma cerutu murahan yang menguar tajam, menenggelamkan sisa-sisa bau kaldu sapi yang sebelumnya mendominasi udara. Siska mengekor di belakang suaminya dengan senyum penuh kemenangan yang terlukis di bibir merah darahnya, merasa bahwa panggung penyiksaan yang ia sutradarai kini telah mendapatkan aktor utamanya. Di bawah bayang-bayang pohon beringin yang tak lagi mampu memberikan kesejukan, Mayor Jenderal Arya Wibawa tetap berdiri mematung. Wajahnya yang tertutup debu jalanan dan bayangan caping bambu yang lapuk sama sekali tidak memancarkan ketakutan, melainkan sebuah ketenangan absolut yang justru membuat Anton merasa egonya sedang ditantang oleh seorang gelandangan tak berharga. Anton berhenti tepat di hadapan Arya. Perut buncitnya yang terbungkus kemeja sutra ketat nyaris menyenggol panci kaldu yang masih mengepulkan uap panas. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh arogansi, Anton menghembuskan asap cerutunya tepat ke wajah Arya. Asap kelabu yang tebal dan berbau menyengat itu menabrak wajah kusam sang jenderal, memaksa Nisa yang masih meringkuk ketakutan di sudut teras untuk menutup hidungnya sambil terisak pelan. Anton mendengus kasar, suaranya berat dan serak saat ia mulai melontarkan intimidasi, mempertanyakan siapa yang memberikan izin kepada gembel berbau sampah ini untuk mengotori wilayah kekuasaannya. Pria tambun itu menepuk-nepuk kap mesin mobil Pajero-nya dengan congkak, menegaskan bahwa jalanan ini, aspal ini, dan seluruh udara yang dihirup oleh Arya di tempat ini adalah miliknya. Ia menuntut uang ganti rugi atas polusi udara yang ditimbulkan oleh gerobak reo tersebut, serta uang keamanan sebesar 5 juta rupiah yang harus diserahkan detik itu juga jika Arya tidak ingin gerobaknya dihancurkan menjadi kayu bakar. Mendengar nominal yang tidak masuk akal itu, Siska tertawa melengking, menimpali dari belakang punggung suaminya dengan nada mengejek bahwa uang 5 juta rupiah adalah jumlah yang tidak akan pernah dilihat oleh mantan kekasih miskinnya itu seumur hidupnya, bahkan jika ia harus menjual ginjalnya sekalipun. Para pengunjung dan tukang parkir yang berkerumun hanya bisa terdiam ngeri, menyadari bahwa tuntutan itu hanyalah sebuah alasan yang dicari-cari untuk menghancurkan si penjual bakso secara perlahan. Namun, di tengah badai ancaman yang menyudutkannya, Arya tidak merespons dengan kepanikan. Tangan kasarnya yang dipenuhi luka melepuh hanya perlahan turun,
merapat ke sisi tubuhnya. Ia menatap lurus ke arah dada Anton tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan Arya ini, sikap stoiknya yang tak tergoyahkan, bagaikan siraman bensin ke dalam kobaran api kesombongan Anton. Sang kontraktor arogan merasa harga dirinya sebagai penguasa lokal sedang diremehkan oleh seonggok daging tak bernilai. Amarah Anton meledak tak terkendali. Urat-urat di lehernya yang berlipat menonjol keluar saat ia memaki dengan kata-kata kotor, menyebut Arya sebagai anjing kurap yang tak tahu diri karena berani menatap matanya. Tanpa peringatan, Anton mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan sepatu kulit buayanya yang keras dan runcing itu tepat ke atas punggung kaki kanan Arya. Suara benturan keras terdengar, diikuti oleh bunyi gemeretak dari sandal jepit tipis Arya yang langsung robek tak mampu menahan tekanan. Tidak berhenti sampai di situ, Anton menumpukan seluruh berat badannya pada kaki kanannya, memutar tumit sepatunya dengan kejam, sengaja menggilas jari-jari kaki Arya yang hanya terlindungi oleh lapisan karet tipis yang telah hancur. Rasa sakit yang tajam dan meremukan tulang menjalar seketika dari ujung kaki hingga ke pangkal paha sang jenderal, bercampur dengan perihnya debu dan kerikil aspal yang ikut menancap ke dalam kulitnya yang terkoyak. Nisa menjerit tertahan melihat kekejaman fisik yang brutal itu. Perawat magang yang malang itu beringsut maju dengan langkah gemetar, air mata membanjiri wajah pucatnya, memohon dengan suara parau agar pria kaya itu melepaskan injakannya karena tulang bapak penjual bakso itu bisa patah. Namun, Siska dengan sigap mencengkeram lengan Nisa, menariknya kembali dengan kasar dan mengancam akan menendang wajah gadis itu jika berani mencampuri urusan suaminya. Di bawah injakan sepatu mahal yang terus berputar menggilas kakinya, Arya hanya memejamkan mata sesaat. Rahangnya mengeras bak kawat baja, otot lehernya menegang menahan ledakan rasa sakit yang mematikan, namun tak ada satupun jeritan atau rintihan yang lolos dari bibir keringnya yang pecah-pecah. Sang Jenderal Bintang 3 ini pernah menahan peluru musuh di medan pertempuran. Rasa sakit dari sepatu seorang kontraktor korup ini tidak akan pernah sanggup mematahkan jiwanya, meski kakinya kini mulai mengucurkan darah segar yang menetes membasahi aspal berdebu. Di saat Anton tertawa pongah, merasa dirinya bak dewa kematian yang berhasil menaklukkan seorang pria tak berdaya, ia sama sekali tidak menyadari pergerakan mikroskopis yang sedang terjadi. Memanfaatkan postur tubuhnya yang sedikit membungkuk seolah sedang menahan rasa sakit, tangan kiri Arya yang bebas perlahan menyelinap masuk ke dalam saku celana kain lusuhnya yang robek. Di dasar saku yang kotor oleh remah-remah arang itu, jemari kasarnya meraba sebuah benda persegi kecil berbahan logam hitam yang sangat kontras dengan penampilannya. Itu adalah sebuah radio transmisi, HT, taktis mini berspesifikasi militer tinggi yang terhubung langsung ke saluran komunikasi terenkripsi pasukan khusus dan polisi militer. Tanpa mengeluarkan perangkat itu dari sakunya, ibu jari Arya yang melepuh menemukan tombol merah di bagian atasnya. Dengan ketenangan seorang algojo yang sedang mengatur posisi guillotine, Arya menekan tombol itu 3 kali berturut-turut, 2 tekanan pendek, 1 tekanan panjang. Kli-i-i. Sinyal sunyi itu memecah udara tanpa suara, melesat menembus gelombang radio, membawa pesan kode merah ke markas komando yang berada tak jauh dari batas kota. Itu adalah sandi operasi intelijen yang berarti satu hal mutlak. Target utama terkonfirmasi. Ancaman fisik diterima. Eksekusi pembongkaran disetujui. Saat sinyal itu terkirim, Arya perlahan membuka matanya. Tatapan matanya yang semula tenang kini berubah menjadi sehitam malam tanpa bintang, sedingin es abadi yang siap membekukan siapapun yang berani menatapnya. Ia menatap wajah berminyak Anton yang masih sibuk tertawa dan merendahkannya, menyimpan memori wajah itu baik-baik di dalam kepalanya. Biarkan saja tikus tambun ini menari di atas penderitaannya selama beberapa menit lagi. Biarkan saja Siska tersenyum bangga di atas kehancuran masa lalunya. Karena dari balik kaos lusuh dan sandal jepit yang berdarah itu, sang jenderal tahu bahwa badai kehancuran yang akan menyapu bersih seluruh kesombongan mereka kini telah bergerak, dan waktu bagi mereka untuk menghirup udara kebebasan tinggal menghitung menit sebelum semuanya berubah menjadi neraka penyesalan yang tak berujung. Tawa pongah Anton akhirnya mereda seiring dengan kepuasannya melihat darah segar yang merembes pelan dari sela-sela sandal jepit lapuk milik Mang Arya. Dengan seringai arogan yang memuakkan, pria tambun itu menarik kembali kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit buaya seharga puluhan juta, meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam di atas aspal berdebu. Anton merapikan kerah kemeja sutranya yang terbuka, meludah sekali lagi ke arah tanah, lalu menepuk bahu istrinya dengan gaya seorang penakluk sebelum melangkah kembali ke arah pintu mobil mewahnya untuk mengambil sesuatu. Ditinggalkan dalam sisa-sisa kehinaan yang menyesakan dada, Mayor Jenderal Arya Wibawa tetap bergeming.
Ia menarik napas panjang, membiarkan oksigen panas mengisi paru-parunya sambil menekan gejolak rasa sakit yang menusuk tajam dari ujung tulang-tulang jari kakinya yang nyaris remuk. Dengan langkah yang sedikit diseret namun tetap memancarkan wibawa yang tersembunyi, Arya menjauh dari gerobak reotnya, berjalan tertatih menuju sebuah keran air berkarat yang terletak di sudut tembok pembatas klinik, berbatasan langsung dengan selokan pembuangan. Sang jenderal menunduk di depan keran pendek tersebut. Ia memutar tuas besi yang berderit keras, membiarkan aliran air jernih membasuh kedua tangannya yang kasar, melepuh, dan berlumur noda arang. Sensasi sejuk dari air itu seolah menjadi satu-satunya oase kewarasan di tengah padang pasir kebencian yang mengelilinginya. Arya membasuh wajahnya, membiarkan air mengalir menghapus debu jalanan yang menempel di pipi tirusnya, bercampur dengan peluh yang tiada henti mengucur. Dalam keheningan batinnya, ia sedang mengambil air wudhu, menyucikan diri sekaligus menenangkan jiwanya sembari menghitung mundur waktu hingga pasukan komandonya tiba menghancurkan panggung kesombongan ini. Namun, kedamaian sesaat yang dibawa oleh gemericik air itu tiba-tiba dikoyak oleh sebuah jeritan histeris yang sangat melengking, merobek udara panas yang itu bagaikan raungan kelelawar yang tersedak bisa racunnya sendiri. Jeritan itu berasal dari teras klinik. Siska yang tadinya sedang mengipasi wajahnya dengan gaya sosialita kini berdiri mematung dengan mata terbelalak ngeri. Kipas lipatnya jatuh ke lantai marmer. Tangannya yang bermanikur merah meraba-raba jemari kirinya dengan panik, mengusap-usap jari manisnya yang kini tampak kosong melompong. Cincin berlian 3 karat berbingkai emas putih pemberian Anton, simbol kasta dan kebanggaan mutlak yang selalu ia pamerkan ke setiap pasien dan bawahan, telah lenyap dari tempatnya. Wajah Siska yang berlapis bedak tebal seketika berubah pucat pasi, namun kepanikan itu dengan cepat bermutasi menjadi kemarahan buta yang mematikan. Ia mondar-mandir seperti orang kesetanan, matanya menyapu lantai marmer teras, lalu beralih menatap tajam ke arah hamparan aspal parkiran. Otaknya yang dipenuhi oleh prasangka kotor dan kesombongan kelas atas langsung menarik satu kesimpulan yang paling mudah, paling keji, dan paling menghancurkan. Dengan langkah kaki berdentum keras menghantam aspal, Siska berlari bagaikan iblis yang kelaparan menembus terik matahari, langsung menuju ke arah sudut tembok tempat Arya sedang membasuh kakinya yang berdarah. Urat-urat di leher wanita itu menonjol keluar. Riasan wajahnya mulai luntur oleh keringat kemarahan. Tanpa basa-basi, Siska menudingkan jari telunjuknya yang gemetar tepat ke arah belakang kepala Arya. Dengan volume suara yang dipaksakan hingga mencapai batas maksimal pita suaranya, Siska berteriak menggelegar, menuduh bahwa pria gembel penjual bakso itulah yang telah mencuri cincin berliannya senilai 100 juta rupiah. Ia meracau dengan penuh kebencian, mengklaim bahwa saat ia sedang berdebat di dekat gerobak tadi, tangan kotor si penjual bakso pasti menyelinap seperti tikus got dan merampas perhiasannya saat ia lengah karena sibuk menutup hidung dari bau sampah. Mendengar jeritan istrinya, Anton membanting pintu mobilnya dengan kasar. Wajah tambunnya memerah padam. Ia berlari menghampiri Siska, disusul oleh puluhan orang yang berada di sekitar area tersebut. Para pasien VIP yang tadinya hanya menonton dari dalam mobil kini menurunkan kaca jendela mereka. Tukang parkir, pedagang asongan, hingga staf klinik, semua berkerumun membentuk lingkaran rapat, mengepung Arya yang masih berjongkok dengan air menetes dari wajahnya. Anton langsung menendang ember plastik di dekat keran hingga pecah berkeping-keping. Airnya menciprat membasahi celana lusuh Arya. Dengan suara bariton yang mengancam, Anton membentak kasar, memerintahkan Arya untuk memuntahkan cincin istrinya dari kantong celana gembelnya detik itu juga, atau ia sendiri yang akan merobek perut pria tua itu untuk mencarinya. Anton memprovokasi massa, berteriak bahwa kemiskinan memang selalu berbanding lurus dengan kejahatan, dan manusia berbau got seperti Arya memang tidak bisa dipercaya bernapas di lingkungan orang-orang berkelas. Kerumunan mulai riuh. Rasa simpati yang mungkin sempat terbersit di hati beberapa orang seketika menguap, digantikan oleh mentalitas massa yang haus akan drama dan penghakiman sepihak. Puluhan ponsel pintar berkamera tajam tiba-tiba diacungkan ke udara. Lampu flash menyala berkedip-kedip menyorot wajah kusam Arya dari berbagai sudut. Ini adalah eksekusi mati secara sosial. Mereka memotret, merekam video, dan menyiarkan secara langsung penderitaan seorang pria tua yang dituduh sebagai maling berlian, menjadikannya tontonan murah untuk media sosial. Bisik-bisik keji terdengar bersahutan. Ada yang mengutuk, ada yang menyarankan agar tangan si penjual bakso itu dipotong saja, dan ada pula yang dengan sengaja melontarkan makian bahwa orang miskin memang hanya tahu cara menyusahkan orang kaya. Di tengah kepungan ratusan pasang mata yang menghakimi itu, Siska bersedekap dada,
tersenyum miring menatap mantan kekasihnya yang kini telah jatuh ke titik terendah dari palung kehinaan. Siska dengan lantang berujar bahwa karma telah menjawab keraguannya, membuktikan bahwa Arya bukan hanya seorang pecundang miskin, tetapi juga seorang pencuri hina yang tak pantas hidup di bumi. Nisa, sang perawat magang, menangis histeris di pinggir kerumunan. Ia berusaha menerobos pagar betis orang-orang untuk membela Mang Arya, berteriak parau bahwa bapak itu tidak mungkin mencuri, bahwa tangannya sedari tadi sibuk memegang mangkuk dan memungut bakso panas. Namun tubuh mungil Nisa didorong kasar oleh tukang parkir yang ingin mencari muka pada Anton. Di pusat badai fitnah yang begitu memekakan telinga tersebut, Mayor Jenderal Arya Wibawa berdiri perlahan. Air wudu menetes dari ujung dagunya, bercampur dengan keringat yang menganak sungai. Ia tidak membalas tuduhan itu. Ia tidak memohon ampun, tidak juga membongkar identitasnya dengan panik. Arya hanya berdiri tegak dengan postur militer yang kaku, menatap lurus menembus kerumunan orang-orang yang dibutakan oleh ilusi harta itu. Matanya tajam, mengunci pandangan Siska dan Anton bergantian. Biarlah ponsel-ponsel itu merekamnya. Biarlah dunia maya melihat wajah kusamnya. Karena dalam hitungan menit, rekaman-rekaman itu akan menjadi saksi bisu sejarah bagaimana seorang jenderal bintang 3 membungkam ratusan mulut sombong ini dengan cara yang paling brutal dan tak terlupakan. Udara siang itu seakan berhenti mengalir, membeku oleh ketegangan yang mencekik pelataran klinik bersalin permata. Kilatan lampu kilat dari puluhan kamera ponsel yang mengelilingi Mang Arya menyambar-nyambar bagaikan ribuan mata iblis yang menuntut tumbal penderitaan. Di tengah arena penghakiman sepihak itu, wajah Tambun Anton telah berubah warna menjadi semerah saga, urat-urat di lehernya menonjol keluar seperti cacing kepanasan. Harga dirinya sebagai seorang kontraktor kaya raya yang ditakuti di kota ini, merasa terkoyak hebat oleh keberanian seorang gembel yang berani mencuri berlian milik istrinya. Dengan napas yang memburu dan mendengus kasar layaknya banteng liar, Anton melangkah lebar meninggalkan istrinya, mengayunkan kepalan tangannya yang berhias cincin emas besar, dan berjalan penuh amarah menuju gerobak kayu reot yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan samaran sang jenderal. Tanpa memberikan peringatan sedetik pun, Anton mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit buaya itu tinggi-tinggi, lalu mendaratkan tendangan brutal berkekuatan penuh tepat ke bagian tengah bodi gerobak Arya. Suara kayu lapuk yang patah dan berderak hancur terdengar sangat ngilu, membelah hiruk-pikuk kerumunan. Gerobak reot itu terpelanting hebat ke udara sebelum akhirnya terbalik dan menghantam aspal dengan bunyi benturan yang memekakan telinga. Kaca etalase yang berisi susunan mangkuk dan bihun pecah berkeping-keping, serpihannya berhamburan bagaikan hujan beling mematikan. Lebih mengerikan lagi, panci raksasa berisi kuah kaldu sapi yang masih mendidih di atas tungku arang ikut terguling. Cairan berminyak bersuhu nyaris 100 derajat Celcius itu tumpah ruah membanjiri aspal, menyapu bersih sisa-sisa butiran bakso, dan menciptakan kepulan asap tebal berbau amis yang menyelimuti udara bagaikan kabut dari neraka. Bara arang yang menyala merah berhamburan tak tentu arah, mendesis tajam saat beradu dengan genangan kuah, menciptakan pemandangan kehancuran yang sangat absolut. Melihat sumber kehidupan, mantan kekasihnya hancur lebur tak bersisa, Siska justru tertawa lepas. Suara tawa melengking wanita itu mengiris udara, memancarkan kepuasan sadis yang tak terperi. Ia melangkah maju dengan gaya seorang ratu kejam, menyingkirkan serpihan kaca dengan ujung sepatu hak tingginya. Sementara itu, Anton yang belum puas dengan kehancuran benda mati, kini beralih menargetkan fisik Arya. Dengan gerakan kasar, pria Tambun itu menerjang maju, tangan besarnya mencengkeram kerah kaus partai lusuh yang dikenakan Arya. Anton menarik tubuh tegap sang jenderal hingga Arya terhuyung ke depan, lalu dengan paksa menekan bahu Arya ke bawah. Dengan suara bariton yang menggelegar dan penuh ancaman pembunuhan, Anton memaksa pria tua itu untuk berlutut di atas hamparan pecahan kaca dan genangan kaldu panas. Ia menuntut agar gembel pencuri ini menundukkan kepalanya, menjilat ujung sepatu merah Siska, dan memohon ampun hingga suaranya habis jika tidak ingin dipukuli sampai mati dan diseret ke penjara hari itu juga. Kerumunan bersorak riuh, mendukung kekejaman itu layaknya penonton gladiator yang kehausan darah. Ujung lutut celana lusuh Arya akhirnya menyentuh aspal. Pria yang bahunya seharusnya memikul bintang 3 kemiliteran itu kini berjongkok di bawah bayang-bayang sepatu hak tinggi seorang bidan yang angkuh. Serpihan kaca mulai menembus kain celananya, menggores kulit lututnya hingga darah segar kembali merembes. Namun, wajah Mayor Jenderal Arya Wibawa tetap mengeras bagaikan pahatan batu granit. Matanya menatap tajam ke arah genangan kaldu,
menahan ledakan amarah yang siap menghancurkan satu kota. Tepat ketika Anton mengangkat tangannya untuk memukul tengkuk Arya agar pria itu bersujud menyentuh sepatu Siska, sebuah jeritan histeris yang sangat memilukan merobek kerumunan. Tubuh mungil berseragam perawat putih menerobos masuk dengan kekuatan yang tak terduga, menabrak pagar betis orang-orang dewasa yang menghalanginya. Itu adalah Nisa. Gadis magang itu melompat ke tengah arena tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Tepat ketika salah satu sisa panci kecil berisi kuah mendidih terguling karena tendangan susulan Anton. Dalam gerakan lambat yang menyayat hati, Nisa merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, memeluk tubuh bungkuk Arya dan menjadikannya tameng hidup bagi sang bapak penjual bakso. Biur. Guyuran kuah kaldu panas dan serpihan arang merah mendarat telak di punggung dan lengan Nisa. Seragam putih sterilnya seketika berubah kusam, diwarnai noda kecap berminyak dan kaldu kental yang meresap membakar kulitnya. Nisa menjerit kesakitan. Tangisnya pecah menggelegar saat kulit lengannya melepuh seketika, berubah menjadi merah matang dan bergelembung. Namun, ajaibnya, gadis itu sama sekali tidak melepaskan pelukannya dari tubuh Arya. Ia justru memeluk sang jenderal semakin erat, melindunginya dari pecahan kaca dan hantaman Anton. Udara mendadak hening. Kerumunan yang tadinya bersorak kini terdiam kaku, terkejut melihat kenekatan seorang perawat magang yang rela mengorbankan kulit mulusnya demi seorang gembel jalanan. Sambil terisak hebat menahan perih yang luar biasa di lengannya, Nisa menoleh ke arah Anton dan Siska. Air matanya mengalir deras membasahi wajah pucatnya, bercampur dengan keringat dingin. Dengan tangan yang gemetar dan melepuh, Nisa merogoh saku seragamnya yang kotor, menarik keluar sebuah amplop putih tipis yang lecek. Itu adalah seluruh gaji magang bulanannya, uang sewa kos, dan biaya makannya yang tak seberapa. Nisa melemparkan amplop itu ke aspal, tepat di bawah kaki Anton. Dengan suara parau yang menyayat hati nurani siapapun yang mendengarnya, Nisa memohon ampunan, berteriak bahwa bapak ini tidak mencuri apa-apa. Ia memohon agar mereka mengambil seluruh uang gajinya, mengambil nyawanya jika perlu, asalkan mereka berhenti menyiksa pria tua yang tak berdaya ini. Nisa meracau putus asa, mengatakan bahwa bapak ini juga manusia yang punya keluarga, tidak pantas diperlakukan lebih rendah dari binatang. Di balik pelukan gadis yang sedang menangis terseduh-seduh itu, benteng pertahanan emosi Mayor Jenderal Arya Wibawa akhirnya runtuh berkeping-keping. Pria yang tak pernah meneteskan air mata di medan perang paling berdarah sekalipun, kini merasakan rongga dadanya bergetar hebat. Matanya memerah menahan haru yang meledak-ledak. Ia melihat darah dan kuah panas yang menodai seragam putih gadis itu, sebuah pengorbanan mutlak dari seorang malaikat tak bersayap di tengah lautan iblis serakah. Tangan kekar Arya yang tersembunyi perlahan terangkat, membalas pelukan Nisa dengan sangat lembut untuk menenangkannya. Di detik yang sama, dari kejauhan, sayup-sayup terdengar raungan sirine bersahut-sahutan yang semakin lama semakin memekakkan telinga. Sinyal merah yang dikirimkan Arya telah tiba pada waktunya. Jantung sang jenderal berdetak dalam ritme pembalasan yang mematikan. Waktu untuk menelan ludah kehinaan telah habis. Panggung air mata Nisa ini akan menjadi saksi bisu, bagaimana seorang jenderal bintang 3 membakar habis seluruh kesombongan Siska dan Anton hingga tak tersisa menjadi debu peradaban. Tangis histeris Nisa yang menggema di tengah genangan kuah kaldu panas dan serpihan kaca itu, rupanya sama sekali tidak menyentuh nurani Anton maupun Siska. Di mata sepasang suami istri yang telah dibutakan oleh harta dan kesombongan itu, pengorbanan sang perawat magang hanyalah sebuah lelucon murahan yang menjijikan. Anton mendengus kasar. Ujung sepatu kulit buayanya dengan sengaja menginjak amplop putih berisi uang gaji Nisa yang tergeletak di atas aspal berdebu. Pria tambun itu memutar tumitnya, menggilas amplop tipis itu hingga robek dan kotor oleh lumpur sisa kaldu, menghancurkan satu-satunya harga diri dan harapan hidup yang ditawarkan oleh gadis malang tersebut. Tawa Anton menggelegar, mencibir bahwa uang recehan hasil menjadi babu rumah sakit itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya cuci mobil mewahnya, apalagi untuk menebus harga sebuah cincin berlian. Melihat suaminya tertawa, Siska melangkah maju menembus sisa-sisa asap arang yang mengepul. Wajahnya yang berlapis riasan tebal berkerut penuh kebencian yang mendalam. Tanpa setitik pun rasa kasihan melihat kulit lengan Nisa yang melepuh merah dan bergelembung akibat siraman kuah panas, Siska menarik paksa bahu gadis itu hingga pelukannya pada tubuh Arya terlepas. Dengan rahang mengeras, Siska melontarkan makian paling keji, menyebut Nisa sebagai pelacur murahan yang pantas membusuk bersama mantan gembelnya di penjara. Tidak puas hanya dengan kata-kata,
Tangan bermanikur tajam milik Siska mengayun deras di udara, mendaratkan tamparan yang sangat keras tepat di pipi pucat Nisa. Suara tamparan itu terdengar nyaring, membuat tubuh mungil Nisa terhuyung dan ambruk ke atas aspal, menangis memegangi pipinya yang seketika mencetak ruam kemerahan. Melihat bidadari penyelamatnya disakiti secara fisik, batas kesabaran Mayor Jenderal Arya Wibawa akhirnya hancur berkeping-keping. Udara di sekitarnya seakan membeku seketika. Pria yang sedari tadi menelan setiap hinaan dengan ketenangan absolut itu perlahan bangkit berdiri. Kaos partai lusuhnya yang robek dan celananya yang bersimbah darah tidak lagi mampu menyembunyikan aura pembunuh yang memancar pekat dari setiap inci tubuhnya. Sepasang mata elang Arya kini berubah menjadi sehitam lubang hitam di tata surya, menatap lurus ke arah Siska dengan sorot kematian yang membuat wanita angkuh itu refleks mundur selangkah, bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Namun, Anton yang merasa dominasinya terancam, segera maju memasang badan. Pria tambun itu mencengkeram kasar kerah baju Arya, mengangkat kepalan tangannya yang besar ke udara, bersiap mendaratkan pukulan telak ke wajah sang bapak penjual bakso untuk mengakhiri perlawanan sia-sia ini. Namun, tepat ketika kepalan tangan Anton hendak meluncur meremukan tulang hidung Arya, sebuah suara raungan membelah langit siang yang terik. Suara itu bukan sekadar sirine biasa, melainkan lengkingan panjang yang sangat berat, bergema, dan memekakan telinga, menciptakan getaran yang merambat hingga ke telapak kaki setiap orang yang berpijak di atas aspal. Raungan itu disusul oleh suara deru mesin diesel raksasa yang bergemuruh dari ujung jalan raya, seolah ada sekawanan monster besi yang sedang merobek aspal menuju ke arah mereka. Kaca-kaca jendela klinik bersalin permata bergetar hebat. Para penonton yang tadinya sibuk merekam dengan ponsel pintar mereka seketika menurunkan tangan. Wajah mereka berubah pias dilanda kebingungan dan kepanikan yang mendadak menyerang. Anton menghentikan kepalan tangannya di udara, menoleh ke arah jalan raya dengan dahi berkerut, namun segera menyeringai lebar. Dengan pongah, pria itu berseru lantang bahwa polisi akhirnya datang untuk menyeret si gembel pencuri ini ke dalam sel tikus yang lembab. Akan tetapi, seringai sombong Anton tidak bertahan lama. Apa yang muncul dari balik tikungan jalan raya bukanlah mobil patroli polisi biasa, melainkan konvoi kendaraan penghancur yang membuat napas semua orang berhenti berdetak. 4 buah kendaraan taktis, rantis, lapis baja berwarna hitam pekat bertuliskan Satuan Militer Khusus dalam huruf kapital putih yang mencolok, melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalanan. Di belakangnya, menyusul 3 truk angkut personel berwarna hijau lumut gelap milik Kesatuan Polisi Militer, lengkap dengan lampu rotator biru dan merah yang menyambar-nyambar buta. Konvoi raksasa itu tidak sekadar lewat, melainkan langsung membanting setir, mengerem mendadak dengan suara decit ban yang memekakan telinga, dan memblokir total seluruh akses jalan di depan pelataran klinik. Asap tebal dari gesekan ban dan debu jalanan mengepul hebat, menciptakan tabir dramatis yang menelan kemewahan klinik tersebut dalam hitungan detik. Suasana yang tadinya bising oleh makian dan tawa ejekan seketika berubah menjadi keheningan yang mencekam, seolah malaikat maut baru saja turun dari langit. Pintu-pintu baja dari kendaraan taktis itu ditendang terbuka secara serentak dari dalam. Dalam hitungan kurang dari 5 detik, puluhan prajurit bertubuh tegap, mengenakan seragam loreng kamuflase, rompi anti peluru, helm baja taktis, dan baret merah menyala, melompat turun bagaikan sekawanan predator yang dilepaskan dari kandangnya. Suara sepatu Lars militer mereka menghantam aspal terdengar seperti genderang perang yang meremukan nyali. Mereka bergerak dengan sinkronisasi yang mengerikan, menyebar dengan cepat membentuk perimeter pertahanan lapis ganda, mengokang senapan serbu laras panjang mereka dengan bunyi kraklak yang serentak bergema di udara. Laras-laras senjata hitam pekat itu tidak diarahkan ke kerumunan, melainkan dikunci dalam posisi siaga, menciptakan barikade hidup yang mengepung seluruh area pelataran parkir klinik tanpa celah sedikitpun. Wajah Anton yang semula semerasaga karena amarah kini memucat pasi bagaikan mayat hidup. Kepalan tangannya yang memegang kerah baju Arya perlahan mengendur dan terlepas dengan sendirinya. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari dahinya yang berminyak. Siska yang berdiri di belakang suaminya mulai gemetar tak terkendali. Kaki jenjangnya yang terbalut sepatu hak tinggi merah terasa seperti jeli. Matanya terbelalak ngeri melihat moncong senjata api yang kini mengelilingi mereka. Otak dangkal mereka tidak mampu mencerna apa yang sedang terjadi. Mengapa aparat penegak hukum militer tingkat tinggi dengan persenjataan perang tempur lengkap harus turun tangan hanya untuk menangkap seorang kakek penjual bakso keliling yang dituduh mencuri cincin? Di tengah badai kebingungan dan teror psikologis yang meremukan jiwa pasangan sombong itu, Mayor Jenderal Arya Wibawa berdiri perlahan dengan keagungan yang menyilaukan. Ia merapikan kerah kaos lusuhnya yang sempat ditarik Anton,
menatap tajam ke arah mantan kekasih dan pria Tambun di hadapannya dengan senyum dingin yang sangat mematikan. Panggung sandiwara kotor ini telah resmi ditutup, dan kini tiba saatnya bagi sang jenderal untuk mencabut nyawa kesombongan mereka dari akar-akarnya. Kepulan asap tebal bercampur debu aspal yang digilas oleh ban-ban raksasa kendaraan taktis itu perlahan mulai menipis, ditiup oleh angin siang yang terasa panas dan mencekik. Di pelataran parkir klinik bersalin permata yang kini telah diubah menjadi zona militer dengan pengamanan tingkat tinggi, keheningan yang turun terasa begitu pekat dan mematikan. Suara mesin diesel dari rantis-rantis lapis baja yang bergemuruh pelan seolah menjadi satu-satunya detak jantung yang tersisa di tempat itu. Puluhan prajurit baret merah dengan senapan serbu mutakhir telah membentuk pagar betis yang tak bisa ditembus, mengunci setiap akses keluar masuk, dan menyorotkan titik laser bidik berwarna merah ke arah dada Anton. Pria Tambun yang beberapa detik lalu merasa dirinya bagaikan dewa penguasa kota, kini mendapati tubuh besarnya membeku kaku. Keringat dingin mengucur deras dari pori-porinya, membasahi kemeja sutra mahalnya yang mendadak terasa seperti kain kafan yang melili tubuhnya menuju liang lahat. Dari pintu rantis komando yang berada paling depan, seorang perwira tinggi berpangkat kolonel melangkah turun dengan wibawa yang menggetarkan bumi. Seragam lorengnya tampak rapi sempurna tanpa setitik pun debu. Medali-medali tanda jasa berderet di dada kirinya, memantulkan kilau matahari yang menyilaukan mata. Sepatu lars hitamnya yang disemir mengkilap menghantam aspal dengan irama yang terukur dan memancarkan otoritas mutlak. Sang kolonel berjalan membelah barisan prajuritnya. Wajahnya yang dihiasi bekas luka tembak di bagian pelipis tampak mengeras, menyimpan amarah yang tertahan saat matanya menyapu lokasi kejadian yang berantakan oleh pecahan gerobak dan genangan kaldu. Melihat kedatangan perwira tinggi itu, sisa-sisa kesombongan bodoh dalam otak Anton masih berusaha mencari jalan keluar. Dengan suara yang gemetar hebat dan senyum palsu yang dipaksakan, Anton melangkah maju satu langkah, mencoba menyapa sang kolonel sambil menudingkan jarinya ke arah Arya, berteriak parau bahwa Bapak Komandan datang di saat yang tepat karena ia baru saja menangkap seorang gembel penjual bakso yang mencuri berlian istrinya. Namun, kalimat menjilat yang keluar dari mulut berbau cerutu murahan itu menguap begitu saja ke udara kosong. Sang kolonel bahkan tidak repot-repot menolehkan kepalanya atau memberikan kedipan mata pada Anton. Pria Tambun itu diperlakukan seolah ia hanyalah seonggok sampah tak kasat mata yang menghalangi jalan. Kolonel itu terus melangkah maju dengan tatapan lurus ke depan, melewati Anton yang mulutnya masih ternganga, melewati Siska yang kini mencengkeram lengan suaminya dengan kuku-kuku yang memutih karena teror, dan langsung menuju ke pusat kekacauan tempat seorang pria tua berkaus lusuh dan bercelana robek sedang berdiri dengan tenang. Di belakang kolonel tersebut, 4 prajurit pasukan khusus menyusul dengan langkah berderap, mengambil posisi siaga di 4 sudut. Keheningan semakin mencekam saat sang kolonel menghentikan langkahnya tepat 2 meter di hadapan Arya, yang masih berlumuran noda arang, darah dari kakinya yang melepuh, dan kuah bakso. Apa yang terjadi pada detik berikutnya adalah sebuah pemandangan yang akan membakar memori setiap pasang mata di tempat itu untuk selama-lamanya. Sang kolonel, dengan sikap sempurna yang sangat presisi, merapatkan kedua tumit sepatunya hingga menimbulkan bunyi benturan yang tajam dan menggema membelah udara. Dengan gerakan tangan yang cepat dan sangat tegas, kolonel itu mengangkat tangan kanannya, memberikan penghormatan militer paling tinggi dan paling sakral yang hanya ditujukan kepada seorang komandan tertinggi. Mengabaikan penampilan lusuh pria di hadapannya, suara bariton sang kolonel meledak menggelegar bak petir di siang bolong, memecah kesunyian dan merobek gendang telinga semua orang. Dengan lantang ia melapor bahwa pasukan khusus dan polisi militer telah mengamankan perimeter sesuai kode merah yang diterima, dan pasukan kini menunggu perintah eksekusi selanjutnya dari Bapak Mayor Jenderal Arya Wibawa. Kalimat laporan itu diakhiri dengan sebutan pangkat yang ditekankan begitu kuat, seolah sengaja diucapkan untuk menghancurkan jantung para pendengarnya. Mendengar gelar, Mayor Jenderal, diteriakan dengan penuh hormat kepada pria yang baru saja ia injak kakinya dan ia suruh menjilat sepatu istrinya. Bola mata Anton nyaris melompat keluar dari rongganya. Dunia di sekelilingnya seketika berhenti berputar, digantikan oleh dengingan panjang di telinganya yang menyakitkan. Lutut pria Tambun itu kehilangan seluruh fungsinya. Tanpa bisa ditahan, tubuh besarnya ambruk berlutut menghantam aspal berdebu, mulutnya terbuka megap-megap mencari udara layaknya ikan yang dilemparkan ke daratan kering. Otaknya yang dangkal akhirnya mencerna kenyataan fatal bahwa pria kusam yang gerobaknya ia hancurkan, pria yang ia maki sebagai anjing kurap itu, adalah seorang jenderal bintang 3, salah satu petinggi militer paling mematikan dan paling berkuasa di republik ini. Di sebelahnya, kondisi Siska jauh lebih mengenaskan.
Wajah wanita arogan yang tadinya menantang langit itu kini pucat pasi bagaikan mayat yang kehabisan darah. Napas Siska tercekat di tenggorokan. Kakinya bergetar begitu hebat hingga ia kehilangan keseimbangan. Jatuh terduduk di atas genangan air kaldu kotor dengan tatapan kosong yang diisi oleh kengerian absolut. Sementara itu, Nisa, sang perawat magang yang masih terduduk menahan perih di lengannya yang melepuh, menatap pria tua yang baru saja ia lindungi dengan mulut setengah terbuka. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh rasa takjub yang luar biasa. Pria yang ia panggil Mang Arya, yang selalu tersenyum ramah dan memberikannya ekstra bakso, ternyata adalah seorang pahlawan bangsa dengan kekuasaan tanpa batas. Di tengah guncangan psikologis massal itu, perlahan namun pasti, postur tubuh Arya berubah. Ia tidak lagi membungkuk seperti seorang pedagang yang kelelahan. Bahunya ditarik mundur, dadanya dibusungkan, dan aura kebapakan yang lembut menguap tanpa sisa, digantikan oleh wibawa seorang panglima perang yang sangat mengintimidasi. Sang jenderal perlahan mengangkat tangan kanannya yang melepuh dan berdarah, membalas penghormatan Kolonel Yuda dengan ketenangan yang mematikan. Ia menurunkan tangannya, lalu dengan suara yang tidak lagi serak, melainkan berat, dalam, dan bergema penuh otoritas, Arya memerintahkan Kolonel Yuda untuk menahan kedua orang di hadapannya karena telah melakukan penyerangan fisik terhadap perwira tinggi militer, serta mengamankan seluruh area dari siapapun yang mencoba melarikan diri. Titah itu dijawab dengan teriakan, "Siap laksanakan," yang serentak dari puluhan prajurit, memastikan bahwa bagi Anton dan Siska, gerbang neraka kini telah benar-benar terbuka lebar dan tidak akan pernah tertutup lagi. Teriakan, "Siap laksanakan," yang meluncur serentak dari puluhan kerongkongan prajurit baret merah itu, seolah menjadi palu godam tak kasat mata yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Anton dan Siska dalam hitungan milidetik. Udara siang yang tadinya memanggang pelataran parkir, seketika terasa membekukan tulang belakang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, 4 anggota polisi militer bertubuh tegap raksasa melesat maju menembus tabir debu bagaikan malaikat maut yang kelaparan. Sepatu Lars baja mereka berderap keras menghantam genangan kaldu bersimbah kotoran, memercikan air berminyak ke segala arah. 2 prajurit langsung menyergap tubuh Tambun Anton yang masih berlutut gemetar tak berdaya. Tanpa ada sisa kelembutan sedikit pun, lengan pria arogan yang terbalut kemeja sutra mahal asal Italia itu dipelintir paksa ke belakang punggungnya, hingga terdengar bunyi gemertak sendi bahu yang teramat ngilu. Anton menjerit kesakitan, suaranya pecah, namun wajah Tambunnya langsung ditekan dengan sangat kasar ke atas aspal panas yang bercampur dengan kuah bakso berminyak, arang kotor, dan serpihan kaca tajam, tepat di atas puing-puing kehancuran yang ia ciptakan sendiri dengan penuh kesombongan. Borgol besi putih berukuran besar dan tebal langsung dikunci di pergelangan tangannya yang memakai jam tangan Rolex ratusan juta dengan bunyi klik yang sangat tajam, mengikat erat kebebasannya untuk selama-lamanya. Debu jalanan dan minyak kaldu kini menempel lekat menodai wajah berminyaknya, meruntuhkan seluruh mahkota keangkuhan yang selama ini ia puja-puja sebagai Tuhan. Melihat suaminya yang selama ini sangat ditakuti diperlakukan jauh lebih rendah dari seekor anjing jalanan, pertahanan mental Siska hancur lebur tanpa sisa. Wanita yang beberapa menit lalu menertawakan penderitaan Arya dengan gaya seorang ratu penguasa dunia itu, kini merangkak tak tentu arah di atas lututnya menembus kotoran aspal. Riasan wajah mahalnya telah luntur berantakan oleh air mata ketakutan dan keringat dingin, menyisakan jejak maskara hitam yang mengalir deras di pipinya, membuatnya terlihat seperti badut tragis yang kehilangan panggung pementasan. Ratusan pasang mata staf klinik, dokter, dan pasien VIP yang tadinya berada di pihaknya kini hanya bisa menonton dalam kebisuan yang mencekam, tak satu pun berani bernapas terlalu keras. Dengan tangan bermanikur merah yang kini bergetar sangat hebat dan bernoda lumpur, Siska berusaha meraih ujung celana lusuh Arya. Dalam isak tangis yang terdengar begitu memilukan, menyedihkan, sekaligus memuakkan, Siska meracau tak karuan memanggil nama pria itu dengan sebutan, Mas Arya, yang lembut seperti di masa lalu. Ia mengemis ampunan dengan menyatukan kedua telapak tangannya, berteriak parau bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman yang fatal, bahwa di lubuk hatinya yang terdalam ia masih memiliki perasaan dan sama sekali tidak bermaksud menyiksa mantan kekasihnya itu. Siska memohon dengan sangat histeris agar Arya menyuruh pasukan mengerikan ini pergi, menjanjikan seluruh hartanya, tubuhnya, dan apa saja asalkan ia dan suaminya tidak diseret ke balik sel isolasi militer yang terkenal tak kenal ampun. Namun, tangan kotor Siska bahkan tidak sempat menyentuh sehelai pun benang dari celana sang jenderal. Sepucuk senapan serbu laras panjang berwarna hitam pekat seketika menyilang tajam di hadapan wajah wanita itu, nyaris menghantam hidungnya.
Seorang prajurit baret merah menatap Siska dari balik kaca helm taktisnya dengan pandangan sedingin balok es, memperingatkan dengan suara bariton yang berat agar wanita itu mundur detik itu juga, atau ia akan langsung dieksekusi di tempat sebagai ancaman mematikan terhadap perwira tinggi negara. Di balik barikade laras senjata itu, Mayor Jenderal Arya Wibawa menatap Siska dengan sorot mata yang tak lagi memancarkan secercah pun amarah, melainkan kehampaan dan rasa jijik yang sangat absolut. Sang jenderal dengan ketenangan yang mematikan menyatakan bahwa pria miskin bodoh bernama Mas Arya, yang dulu rela memeras keringat dan darah untuk menyekolahkannya telah mati terbunuh oleh keserakahan Siska sendiri pada malam pertunangan berdarah bertahun-tahun silam. Pria yang berdiri dengan gagah di hadapannya saat ini hanyalah seorang panglima perang yang tidak memiliki setetes pun belas kasihan bagi lintah darat penghisap darah rakyat kecil. Kata-kata Arya itu diucapkan dengan nada datar dan sangat pelan. Namun daya hancur psikologisnya jauh lebih mematikan daripada terjangan peluru tajam, merobek tepat di jantung kesombongan Siska hingga wanita itu jatuh terjerembab dan meraung putus asa meninju aspal hingga kuku-kuku mahalnya patah berdarah. Sambil mengabaikan tontonan menyedihkan dari pasangan suami istri yang kini telah kehilangan seluruh harga diri dan martabat kemanusiaannya, Arya memutar perlahan tubuh tegapnya. Fokus sang jenderal kini dialihkan sepenuhnya kepada sosok malaikat berhati murni yang masih terduduk menahan rasa sakit luar biasa di sudut pelataran klinik. Dengan satu gerakan tangan yang tegas, Arya memberikan kode taktis kepada regu medis tempur yang bersiaga di belakang kendaraan lapis baja. 3 orang prajurit medis berpangkat perwira pertama dengan rompi palang merah berlari kencang menghampiri Nisa dengan membawa tas peralatan trauma tingkat lanjut. Dengan kelembutan, kehati-hatian, dan rasa hormat yang sangat luar biasa, perlakuan yang begitu bertolak belakang dengan kebrutalan yang diterima oleh Anton dan Siska, para prajurit elit itu berlutut takzim di hadapan sang perawat magang. Mereka dengan sigap namun sangat lembut membersihkan luka bakar melepuh di lengan Nisa menggunakan cairan salin steril pendingin khusus militer, lalu menyuntikkan pereda nyeri spektrum luas, memperlakukan gadis dari keluarga miskin itu layaknya seorang ratu mutlak yang sedang terluka di medan pertempuran suci. Di bawah perlindungan kokoh para tentara elit berwajah garang tersebut, Nisa menatap wajah kusam Arya dengan pandangan kosong yang masih dipenuhi ketidakpercayaan tingkat tinggi. Gadis mungil itu terisak pelan, bukan lagi karena rasa perih yang membakar kulitnya, melainkan karena guncangan emosional yang terlampau masif untuk ditampung oleh akal sehat dan relung hatinya. Arya melangkah pelan mendekati Nisa, berjongkok perlahan dengan mengabaikan telapak kakinya sendiri yang masih berlumuran darah segar akibat injakan sepatu Anton, lalu menatap teduh langsung ke dalam manik mata gadis tersebut. Sang jenderal beringas itu tiba-tiba merendahkan suaranya, memancarkan aura kebapakan yang sangat hangat, lalu berjanji dengan sumpah prajurit bahwa setiap tetes air mata, setiap mili kulit yang terbakar, dan setiap lembar uang gaji yang diinjak hari ini demi melindungi seorang lelaki tua tak berharga, akan diganti ribuan kali lipat dengan kehormatan tertinggi dan kebahagiaan yang tidak akan pernah sanggup dibeli oleh seluruh harta Anton dan Siska. Di saat Nisa hanya bisa mengangguk pelan dalam kebisuan haru biru yang meluap-luap, di latar belakang adegan emosional tersebut, Anton dan Siska diseret dengan sangat kasar bagaikan karung goni berisi sampah bernoda menuju bagian belakang truk tahanan militer yang gelap gulita. Pintu baja truk seberat ratusan kilogram itu kemudian ditutup dengan bantingan keras yang menggema, menyegel nasib 2 manusia sombong itu dalam kegelapan penjara militer tanpa ujung, menandai runtuhnya menara gading mereka untuk selama-lamanya. Pintu kaca otomatis klinik bersalin permata yang berlogo emas berkilauan itu tiba-tiba terbuka paksa dengan kasar, menghembuskan udara pendingin ruangan beraroma lavender yang langsung bertabrakan dengan pekatnya asap diesel dan bau anyir kaldu sapi di pelataran parkir. Dari balik pintu tersebut, berhamburan keluar Dr. Hendrik, sang direktur utama sekaligus pemilik mayoritas saham klinik mewah yang selama ini memuja kekayaan layaknya Tuhan. Keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri dahinya yang mulai kebotakan, menetes deras menodai jas dokter putih sutranya yang disetrika licin sempurna. Napasnya memburu tak karuan bagaikan pesakitan yang baru saja terbangun dari mimpi buruk di tiang gantungan. Matanya yang biasanya hanya menatap ramah pada dompet tebal para pasien VIP, kini terbelalak lebar, nyaris melompat dari rongganya saat menyaksikan pelataran parkir estetis kliniknya telah berubah wujud menjadi zona perang taktis yang dicekam oleh puluhan laras senapan prajurit baret merah berwajah garang. Kengerian Dr. Hendrik mencapai titik didih tertinggi saat ia melihat Anton, sang kontraktor raksasa yang selalu menyuntikkan dana miliaran rupiah ke kantong pribadinya, diseret tanpa ampun bagaikan karung kotoran ke dalam truk militer yang gelap gulita. Hantaman realita paling mematikan bagi kewarasan sang direktur datang sedetik kemudian, ketika matanya menangkap sosok pria berkaus partai lusuh bersandal jepit putus yang sedang berdiri dikelilingi para perwira tinggi militer.
Pria tua yang kerap ia perintahkan satpamnya untuk diusir karena dianggap merusak pemandangan elegan klinik itu, kini memancarkan wibawa absolut seorang panglima perang. Tanpa sadar, kedua lutut Dr. Hendrik bergetar hebat, kehilangan seluruh kekuatannya, hingga tubuh gempalnya jatuh bersimpuh menghantam aspal panas dengan bunyi gedebuk pasrah, seolah gravitasi bumi baru saja merenggut paksa seluruh harga diri dan kesombongannya. Dengan langkah yang terukur, tenang, namun memancarkan aura kematian, Mayor Jenderal Arya Wibawa memutar tubuhnya, berjalan perlahan menghampiri Dr. Hendrik yang kini merangkak gemetar memohon pengampunan. Suara kepakan sandal jepit Arya yang putus dan terseret di atas aspal terdengar bagaikan detak jarum jam menuju kiamat bagi sang direktur. Udara di sekeliling sang jenderal terasa membekukan sumsum tulang belakang, menekan dada siapapun yang berani bernapas di radius 5 meter darinya. Arya menatap tajam pria berjas putih di bawah kakinya dengan tatapan sehitam palung samudra terdalam, menguliti sisa-sisa keangkuhan sang direktur tanpa menggunakan tangan sama sekali. Dengan nada bariton yang sangat rendah namun menggelegar penuh ancaman, Arya memuntahkan kekecewaannya yang mendalam terhadap institusi medis yang telah melacurkan sumpah jabatannya demi segepok lembaran rupiah. Sang jenderal dengan kalimat pedas mengkritik bahwa sebuah klinik bersalin seharusnya menjadi gerbang suci tempat kehidupan baru disambut dengan kehangatan dan kesetaraan mutlak, bukan panggung fashion murahan tempat para lintah darat memamerkan perhiasan hasil korupsi, sementara staf magang yang tak berdaya disiksa dan dihinakan tanpa pembelaan sedikitpun. Arya menegaskan dengan rahang mengeras bahwa ketidakpedulian Dr. Hendrik dalam membiarkan perundungan keji terjadi di depan matanya sendiri demi memanjakan klien VIP, adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang tidak akan pernah dimaafkan oleh hukum militer. Mendengar vonis tak kasat mata itu, Dr. Hendrik meratap tersedu-sedu, memukulkan kepalanya sendiri ke atas aspal, memohon dengan histeris agar kliniknya tidak ditutup paksa atau dibakar rata dengan tanah oleh pasukan komando, bersumpah untuk menyerahkan seluruh hartanya asalkan ia tidak diseret menyusul Anton ke dalam sel isolasi bawah tanah. Mengabaikan tangisan memuakan dan air mata buaya dari direktur serakah itu, perhatian sang Jenderal Bintang 3 kembali beralih pada sosok malaikat tanpa sayap yang telah mengorbankan nyawanya. Dari arah jalan raya protokol, raungan sirine kembali memecah keheningan. Kali ini berasal dari sebuah ambulans militer VVIP bertaraf internasional yang dikawal ketat oleh 2 motor Forijder bersenjata. Kendaraan medis taktis berwarna hijau zaitun gelap dengan lambang palang merah raksasa itu mengerem presisi tepat di samping tempat Nisa terduduk. Pintu belakangnya terbuka otomatis secara hidrolik, memunculkan tim dokter bedah militer spesialis trauma dan luka bakar yang berlarian keluar membawa tandu canggih seharga miliaran rupiah. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat kontras dan menggugah emosi siapapun yang melihatnya. Nisa, seorang gadis desa perawat magang yang seragamnya telah robek, kusam, dan berlumur noda kecap serta kuah kaldu berbau menyengat, kini diangkat dengan kehati-hatian tingkat dewa layaknya seorang putri mahkota dari dinasti penguasa. Para perwira medis berpangkat kapten dan mayor itu memberikan penghormatan takzim saat tandu Nisa melewati mereka, membersihkan sisa arang dari wajahnya dengan kain kasa steril terlembut. Gadis mungil itu hanya bisa mematung kaku di atas matras tandu yang empuk. Matanya yang sembab menatap nanar ke arah langit-langit ambulans yang dipenuhi monitor detak jantung, masih berusaha menyadarkan dirinya sendiri bahwa ini bukanlah halusinasinya di ambang kematian akibat syok rasa sakit. Segala bentuk perlakuan istimewa dan penghormatan mutlak ini terlalu masif untuk dicerna oleh otaknya. Seorang gadis yang selama ini hanya terbiasa dihardik, disuruh menyapu, dan diinjak-injak harga dirinya oleh senior berhati iblis seperti Siska. Sebelum dokter militer menutup pintu ambulans baja itu untuk segera melesat membelah jalanan menuju Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Mayor Jenderal Arya Wibawa melangkah maju dengan cepat dan memberikan isyarat tangan agar mereka menunggu sejenak. Sang Panglima Perang menaiki anak tangga ambulans, membungkuk perlahan mendekati wajah pucat pasi gadis yang masih meringis menahan peri itu. Dengan telapak tangannya yang kapalan, berdarah, dan dipenuhi noda arang, Arya menggenggam sangat lembut jari jemari tangan kiri Nisa yang beruntung tidak ikut melepuh terbakar. Hawa dingin dari kemarahan sang jenderal seketika menguap, digantikan oleh pancaran kehangatan seorang ayah yang akhirnya menemukan putrinya yang hilang di medan perang. Dengan suara yang kini bergetar hebat menahan badai haru biru di rongga dadanya, Arya menatap lurus ke dalam mata Nisa yang kembali basah oleh air mata. Sang jenderal tidak memberikan medali emas, melainkan mengucapkan ikrar mutlak yang akan mengubah garis keturunan gadis miskin itu untuk selamanya.
Arya bersumpah atas nama seragam lorengnya dan bintang 3 di pundaknya, bahwa mulai detik ini, Nisa tidak akan pernah lagi memungut kepingan rupiah sebagai perawat magang yang tertindas dan dihina. Sang jenderal menyatakan dengan lantang bahwa ia akan membiayai seluruh pendidikan Nisa hingga tuntas ke jenjang fakultas kedokteran terbaik di negeri ini, memastikan gadis berhati emas itu lulus menjadi dokter spesialis terkemuka, dan menjamin posisi kehormatan di rumah sakit militer pusat. Mendengar sumpah suci yang diucapkan oleh salah satu penguasa paling ditakuti di republik ini, tangis Nisa meledak tak terbendung lagi. Katarsis emosional yang luar biasa menghantam dadanya. Roda kehidupannya yang selama ini terkunci di dasar lumpur kehinaan paling dalam, kini telah berputar melesat membelah awan tertinggi, membuktikan kepada semesta bahwa ketulusan mutlak yang dibakar oleh kesombongan pada akhirnya akan melahirkan kejayaan yang tak tertandingi. Raungan sirine dari ambulans militer VVIP yang membawa Nisa perlahan memudar di kejauhan, membelah hiruk-pikuk lalu lintas kota menuju fasilitas medis terbaik yang pernah ada di republik ini. Mayor Jenderal Arya Wibawa berdiri tegak di tengah pelataran parkir yang porak-poranda, menatap bayangan kendaraan penyelamat itu hingga menghilang di balik tikungan jalan raya protokol. Hatinya yang sedari tadi mendidih oleh amarah kini merasakan setitik legaan. Malaikat pelindungnya telah berada di tangan yang tepat dan masa depannya telah terjamin secerah matahari pagi. Namun, saat sang jenderal memutar kembali tubuh tegapnya menghadap ke arah gedung mewah klinik bersalin permata, pendar kehangatan di matanya seketika menguap, digantikan oleh kilatan pedang keadilan yang siap menebas habis setiap akar kebusukan. Pria yang masih mengenakan kaos partai lusuh dan celana bersimbah noda itu, memberikan sebuah isyarat kecil dengan dagunya kepada Kolonel Yuda. Hanya dengan satu anggukan rahang yang mengeras, Arya memerintahkan dimulainya operasi sapu bersih, sebuah instruksi taktis tanpa ampun untuk meluluhlantakkan seluruh pilar kerajaan bisnis bodong milik Anton yang selama ini disokong oleh dana haram dan manipulasi tender proyek negara. Perintah absolut dari sang jenderal bintang 3 itu langsung memicu reaksi berantai yang mengguncang seisi kota bagaikan gempa tektonik berkekuatan maksimal. Dalam hitungan kurang dari 1 jam, sementara Anton dan Siska masih terguncang di dalam gelapnya truk tahanan militer yang pengap, sebuah tim gabungan dari penyidik polisi militer dan lembaga antirasuah negara mendobrak gerbang besi setinggi 3 meter di kediaman mewah Anton yang bernilai puluhan miliar rupiah. Garis pembatas kuning dan merah membentang mengelilingi pilar-pilar marmer rumah bergaya Eropa klasik tersebut. Puluhan mobil mewah yang selama ini menjadi sumber keangkuhan Anton, termasuk deretan Pajero Sport, sedan-sedan sport Eropa, hingga koleksi motor gedenya, disita satu persatu dan ditarik menggunakan truk derek di bawah tatapan ngeri para tetangga elit mereka. Rekening bank dengan saldo mencapai ratusan miliar yang dikumpulkan dari hasil memeras keringat rakyat kecil dan menyuap pejabat korup, dibekukan secara total detik itu juga. Seluruh menara gading kekayaan yang Anton bangun di atas fondasi kesombongan dan air mata orang miskin, runtuh menjadi debu yang tak berharga hanya dalam sekali hembusan napas kekuasaan sang jenderal. Di saat yang bersamaan, di kedalaman ruang tahanan isolasi bawah tanah markas polisi militer yang dingin dan berbau karat besi, Siska meringkuk di sudut ruangan bagaikan seekor tikus got yang menggigil ketakutan. Lantai beton yang membekukan tulang menjadi alas bagi gaun sutra mahalnya yang kini robek, kotor, dan berbau tengik oleh genangan kaldu serta lumpur aspal. Riasan wajahnya telah hancur sepenuhnya, menyisakan wajah pucat pasi yang dipenuhi oleh jejak air mata keputusasaan yang tak kunjung berhenti mengalir. Di seberangnya, Anton duduk mematung dengan pandangan kosong. Bahunya yang sempat terkilir akibat bantingan prajurit baret merah kini membengkak tanpa ada satupun dokter yang sudi memberikan obat pereda nyeri. Siska menatap jemari kirinya yang gemetar, menyadari bahwa cincin berlian 3 karat yang menjadi kebanggaan tertingginya telah disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Hantaman penyesalan yang paling menyiksa batin Siska bukanlah hilangnya harta benda tersebut, melainkan realita mematikan bahwa pria miskin berbau matahari yang ia ludahi, ia hina, dan ia hancurkan hatinya bertahun-tahun silam, ternyata adalah pemegang kunci surga kekuasaan yang sesungguhnya. Ia menangis meraung-raung meratapi kebodohannya sendiri, menyadari bahwa ia telah membuang sebuah bongkahan berlian murni demi memungut sebongkah batu kerikil berlapis kotoran yang kini membawanya ke dasar neraka kehancuran. Kembali ke pelataran klinik bersalin permata, badai karma belum selesai menyapu bersih sisa-sisa kesombongan. Dr. Hendrik, yang masih berlutut gemetar dengan wajah sepucat kapas,
Nyaris pingsan ketika ajudan sang jenderal melemparkan sebuah map kulit tebal berisi dokumen investigasi ke hadapannya. Dokumen itu mencatat setiap pelanggaran medis, penggelapan pajak, hingga diskriminasi pasien miskin yang dilakukan oleh manajemen klinik selama 5 tahun terakhir. Dengan suara bariton yang menggema memantul di dinding-dinding marmer klinik, Arya menjatuhkan titah terakhirnya yang tak terbantahkan. Sang jenderal memaksa Dr. Hendrik untuk menandatangani surat pelepasan 100% saham klinik tersebut kepada Yayasan Amal Militer yang berada di bawah komando langsung Arya, sebagai ganti rugi agar sang direktur tidak dituntut pidana seumur hidup atas kelalaiannya. Dengan tangan yang bergetar hebat dan air mata penyesalan yang membanjiri pipinya, Dr. Hendrik membubuhkan tanda tangannya, menyerahkan seluruh kerajaan medisnya dalam sekejap mata. Arya menatap papan nama berlapis emas bertuliskan, Klinik Bersalin Permata VIP, yang bertengger angkuh di atas pintu masuk utama. Dengan nada dingin yang penuh kepastian, sang jenderal memerintahkan prajuritnya untuk menghancurkan papan nama elitis tersebut dan menggantinya keesokan harinya dengan nama Klinik Bakti Nisa. Ia mengumumkan di hadapan seluruh staf dan pasien yang masih terdiam dalam kekaguman, bahwa mulai detik ini, tempat ini akan diubah menjadi rumah sakit bersalin gratis tanpa kelas, di mana setiap nyawa manusia, baik dari rahim seorang istri jenderal maupun dari rahim seorang pemulung jalanan, akan disambut dengan penghormatan dan fasilitas medis yang sama mewahnya. Keangkuhan telah dipenggal mati, dan dari puing-puing kesombongan Siska serta Anton, sang jenderal menanamkan sebuah benih keadilan yang akan mekar melindungi ribuan rakyat kecil untuk selamanya. 5 tahun telah berlalu sejak hari bersejarah di mana langit seolah runtuh menimpa pelataran klinik bersalin permata, menyapu bersih seluruh bentuk kesombongan tak berdasar yang pernah bertahta di sana. Di balik tembok beton tebal berlumut dan terali besi yang membekukan tulang di lembaga pemasyarakatan kelas kakap super ketat, Anton yang dulunya merupakan kontraktor raksasa bergelimang harta kini hanyalah sesosok pria tua kurus kering yang membusuk dalam penderitaan. Penyakit komplikasi menggerogoti tubuh tambunnya, sementara tidak ada satupun dari mantan penjilat atau rekan bisnisnya yang sudi menengoknya ke sel penjara yang lembab dan berbau pesing tersebut. Di blok tahanan yang berbeda, nasib Siska jauh lebih tragis dan mengenaskan. Wanita angkuh yang mulutnya pernah menyemburkan bisa kebencian paling mematikan kepada seorang kakek penjual bakso itu, kini menghabiskan hari-harinya dengan mengepel lantai sel tahanan wanita sambil mengenakan seragam oranye yang lusuh. Riasan wajah mahalnya telah digantikan oleh keriput keputusasaan yang sangat dalam. Di setiap malam yang sunyi, para sipir penjara seringkali mendengarnya meracau sendirian dengan tatapan kosong yang gila, menangisi sebuah cincin berlian imajiner dan mengemis ampunan pada sosok pria berkaus partai lusuh yang tak akan pernah datang menjemputnya dari neraka dunia itu. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat kejam namun sangat adil, melindas habis menara gading mereka hingga tak tersisa sekecil debu pun, membuktikan bahwa karma tidak pernah salah mengetuk pintu. Sementara kegelapan menelan jiwa-jiwa serakah di balik jeruji besi, cahaya kehidupan yang gilang gemilang justru mekar dengan indahnya di pusat kota. Bangunan elitis klinik bersalin permata yang dulu memuja kekayaan itu kini telah dirobohkan total, diubah wujudnya menjadi sebuah menara medis megah bertingkat 6 yang berdiri kokoh dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bakti Nisa. Rumah sakit ini telah menjadi oase harapan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di lobi utamanya yang beralaskan marmer putih berkilau, tidak ada lagi pandangan merendahkan dari para staf. Pasien yang datang dengan sandal jepit putus maupun sepatu kulit buaya disambut dengan senyuman dan fasilitas VVIP yang sama mewahnya, karena seluruh biaya operasional rumah sakit ini disubsidi penuh oleh Yayasan Kemanusiaan Raksasa milik militer. Adapun Dr. Hendrik, sang mantan direktur yang dibutakan oleh uang, kini harus menebus dosa-dosanya dengan bekerja sebagai staf administrasi biasa di puskesmas pelosok desa, kehilangan seluruh saham dan wibawanya untuk selama-lamanya. Di salah satu ruang pemeriksaan anak yang dihiasi oleh ornamen warna-warni yang ceria, sosok bidadari penyelamat dari masa lalu itu berdiri dengan senyum yang mampu meluluhkan segala kepahitan dunia. Nisa, gadis magang miskin yang dulu diinjak-injak harga dirinya dan ditampar di depan umum, kini telah bermetamorfosis secara menakjubkan. Ia mengenakan jas putih dokter bedah yang disetrika licin sempurna, dengan stetoskop perak melingkar anggun di leher jenjangnya. Gelar Dr. Nisa, SPA kini terukir dengan tinta emas di dada kirinya. Lengan kanannya masih menyisakan sedikit jejak luka bakar yang melepuh. Bekas pengorbanan mutlaknya melindungi sang jenderal dari siraman kuah kaldu panas. Namun luka itu kini bukan lagi sebuah kecacatan, melainkan lencana kehormatan yang paling membanggakan dalam hidupnya.
Dengan kelembutan tiada tara, Dr. Nisa memeriksa dada seorang bayi dari keluarga pemulung, memberikan obat dan vitamin gratis tanpa memungut biaya sepeser pun. Ketulusan hatinya yang dulu mekar di atas aspal berdebu kini tumbuh menjadi pohon rindang yang memberikan kehidupan bagi ribuan jiwa yang tak berdaya. Suasana pagi yang damai di lobi rumah sakit itu mendadak diwarnai oleh keheningan yang penuh dengan rasa takzim ketika sebuah kendaraan dinas SUV militer berwarna hitam pekat, lengkap dengan plat bintang 4 yang bersinar kemilau, berhenti dengan mulus di depan pintu masuk. Pintu kendaraan anti peluru itu terbuka otomatis, dan turunlah sosok pria yang menjadi legenda hidup di kota tersebut. Jenderal penuh Arya Wibawa, yang kini telah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, melangkah keluar memancarkan wibawa dan karisma yang 1000 kali lipat lebih dahsyat dibandingkan hari di mana ia menyamar menjadi Mang Arya si penjual bakso. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, namun postur tegapnya dan sorot mata elangnya yang menembus jiwa sama sekali tidak memudar. Sang jenderal datang bukan untuk inspeksi militer, melainkan membawa sebuah buket bunga mawar putih besar, berjalan masuk ke dalam rumah sakit dengan dikawal oleh 2 orang ajudan yang menjaga jarak penuh hormat. Melihat kedatangan ayah angkat sekaligus pelindung mutlaknya dari ujung lorong, Dr. Nisa menghentikan langkahnya, menyerahkan papan rekam medis kepada perawat asistennya. Matanya langsung berkaca-kaca menahan luapan haru biru yang tak pernah pudar meski tahun demi tahun telah berlalu. Gadis itu berlari kecil, mengabaikan seluruh formalitas medis dan keprotokoleran militer, lalu langsung menghambur memeluk sang jenderal bintang 4 dengan sangat erat. Jenderal Arya tertawa lepas. Suara baritonnya yang hangat bergema di lorong rumah sakit, membalas pelukan putri kebanggaannya itu. Sambil mengusap puncak kepala Nisa dengan penuh kasih sayang, Arya berbisik lembut, menyatakan bahwa bintang di pundaknya dan seluruh medali di dadanya tidak akan pernah bersinar lebih terang daripada ketulusan hati yang dimiliki oleh Nisa. Di detik itu, air mata bahagia Nisa menetes membasahi seragam loreng sang jenderal, menghapus tuntas memori pedih tentang caci maki dan penghinaan dari masa lalunya yang kelam. Kisah tentang sang jenderal penjual bakso keliling dan perawat magang berhati malaikat itu, akhirnya terukir abadi menjadi legenda urban yang paling dihormati di seantero negeri. Sebuah epik kehidupan yang terus diceritakan dari mulut ke mulut, diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita ini menjadi cambuk peringatan paling keras kepada semesta bahwa sehebat apapun manusia menyombongkan harta kekayaannya, setinggi apapun mereka mendongakkan kepala menantang langit, mereka hanyalah butiran debu yang sangat rapuh di hadapan keadilan Tuhan. Bahwa tidak ada perhiasan yang lebih berharga dibandingkan sebuah kerendahan hati, dan tidak ada senjata militer yang lebih mematikan dibandingkan doa orang-orang yang tertindas. Di bawah langit yang kini cerah tanpa awan, panggung sandiwara kehidupan telah menutup layarnya dengan keadilan yang paling sempurna. Sang iblis serakah membusuk dalam kenistaan yang abadi, sementara sang malaikat ketulusan bertahta di atas puncak kejayaan yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Boom! Keadilan turun tangan dengan cara yang paling brutal dan memuaskan. Harta puluhan miliar tidak ada artinya di depan hukum dan karma. Terima kasih sudah menonton epik pembalasan ini. Pelajarannya satu, jangan pernah meremehkan siapapun yang terlihat di bawahmu. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan momen-momen hancurnya kesombongan di episode kita berikutnya.